si JDM tuh nembak takedown bukan karena dia surprise-nya itu. Oh iya. Jadi karena mikirnya ini striker, gue yang pegulatnya. Terus ini kita baru beres gulat gitu. Masa dia tiba-tiba ngajak gulat lagi? Moment of surprise ya, karena pertama surprise, kedua mental juga lah pasti si Belal si pegulat malah digulatin. Tapi kan Islam different level, dia selalu ready. Gak ada surprise udah dunia dia, kata Volkanovski juga. Kan Volkanovski analisa dia sebelum bertanding sebelum JDM versus Islam kan dia bilang adu gulatnya pas scramble, kesempatan JDM tuh waktu scramble doang gitu. Masalah kan bener kata Bang Mario, kita JDM-nya nggak tahu kapan ditembak kan, jadi nggak sempat adu scramble. Karena kalau berusaha berdiri pas udah punggung di kanvas, nggak akan bisa. Itu Islam udah latihan gulat dari sebelum belajar jalan gitu. Nah ini mumpung ada orangnya nih, kita tanyain langsung aja nih. Yang dari kemarin nanyain Sardo, Bang M sama G Pamungkas nih, mumpung ada Sardo nih gitu. Kasih tahu Do, kenapa Do? Lu Do nggak bisa Do kemarin Do, kasih tahu. Sibuk Bang, Bion lagi rame-ramenya. Dan kebetulan weekend ini Bion 6 Indonesia versus Malaysia, let's go. Weekend ini ya? Betul, 22 November. Udah face off udah face to face udah, tinggal ntar sebelum week-in kan tanggal 21 itu face off mereka terakhir sebelum tanding. Biasa kayak UFC juga. Oh iya, jadi udah bahkan Bion aja udah kayak gitu ya, udah kayak UFC ya. One Pride kemarin kayak gitu juga ya, kayak ada face off-nya juga sekarang gitu, ada weight in-nya gitu. Emang harus begitu sih menuju ke arah-arah UFC. Buat marketing. Ya, buat marketing. Nah, kalau Bang M nanya buat hari ini, jujur Bang M sekarang pelatih HSS Camp. Wah. Karir tuh ya, karir tuh. Pelatih kepala loh. Gila, bukan dia setiap kali gua chat, Bang, bisa podcast Bang? Mal jujur Mal, gue HSS Camp. Biasanya Bang M datang nggak? Aduh, latihan sekarang ngelatih. Beda tuh. Kalau G Pamungkas buat yang jingle hari ini Sardo yang jingle. Oh ada coba. Jingle sesuai ini aja reels. Islam. Oh iya. Karena reels kita hari ini semuanya Islam. Jadi kalau misalkan video itu cuma didengar soundnya doang, seolah-olah kayak Islamisasi ya jatuhnya, kayak Islam gitu. Emang Islamisasi salah Bang? Oh enggak salah, gila. Kenapa gue di framing? Ya enggak, maksudnya kalau orang cuma denger soundnya doang gitu, dia ada apa gitu. Iya, makanya dari kaos keren Bang. Oh iya, kaos keren juga Bang. Karena kita kaos biasa aja Bang. Keren Asta. Oh iya, Asta ya bener keren. Davi abu-abu aja jujur. Tengah-tengah. Gue udah bilang ke Davi, coba lah lihat stylenya Sardo, lihat style Bang M, gua atau enggak Mario gitu, pakai baju-baju. Lu kalau ada Adere lu dikasih lu baju, bener dah. Gua Sardo aja dapat dari Adere kan. Iya, makanya pakai kaos-kaos nanti pakai ya. Gua ada yang tulisannya John Jones doang, lu enggak mau kelihatan muka kan? John Jones doang ada. John Jones ya? Ada John Jones UFC gitu. Tapi nanti gampang lah, kita bahas John Jones nanti kapan-kapan aja. Karena di White House mungkin main. Cuma kita bahas kegilaan UFC 322 dulu ya. Kita sedikit lihat dari prelims dulu. Karena kalau early prelims gak ditayangin, jadi kita gak nonton. Susur Kaib juga menang tuh ronde 1 tuh. Gacor tuh. Cuma memang udah keluar belum ya Fight of the Night-nya siapa nih? Tadi? Udah Bang. Udah. Siapa? Islam. Performance of the Night, Michael Morales, Carlos Prates sama Benoit Saint-Denis. Sama Bonikel. Fight of the Night nggak ada yang dapat. Nggak ada yang dapat berarti. Jadi cuma performance semua. Gue pikir Malcolm lu bakalan dapat itu. Soalnya menurut gue bagus tuh dia. Oh berarti menurut lu si Malcolm Wellmaker tuh. Cuman bukannya dia kalah. Iya maksudnya dia lawannya seru itu. Iya karena memang jujur aja si Ewing ini kan pengganti juga ya. Dan dia itu kalau tadi kita misalkan ini kan debutan, tadi dia main Ewing debutan kan. Kalau kita lihat rekornya pas di website UFC tadi masih 0-0-0 saking nggak ada main sama sekali. Cuman si Ewing ini lagi win streak 8 Pak dia. Oh, win streak 8 nih. Dia win streak 8. Nah, ketika dia menang lawan si Wellmaker ini win streak 9 dia. Jadi sebelum main. Iya, karena sebenarnya kalau dibilang short notice, yang short notice tuh pasti si Wellmaker. Iya, Wellmaker juga merasa ini belajar ulang lagi, sedangkan kalau misalnya dibilang
short notice dapat lawan yang baru pengganti. Itu lawannya kalau udah level UFC udah yang kerjanya tiap hari latihan, bukan yang tiba-tiba dipanggil, "Bro, besok main." Enggak yang gitu, tiap hari udah latihan. Kecuali Asakura kali ya, masih nge-YouTube dulu. Volkanovski juga lagi YouTube, latihan. Oh iya, baru lagi masak gitu ya. Jadi memang si Wellmaker nih, tadi pagi tuh ada pasangan berdua, dia masih nonton di layar. Ini buat yang komen, "Bang, Nobar kemarin TV kecil, jujur layarnya bermasalah." Kita baru pertama kali di Mi Agam, biasanya kita di Stark Tap Room lagi tutup, jadi kita nggak ada tempat nobar gitu. Nah itu ada pasangan berdua, pasangan cowok sama cewek, anak gaul Jaksel gitu. Terus dia kan ngomong ke ceweknya begini, "Kamu siapa?" "Aku celana hitam, Wellmaker." Ewing celana biru. Terus gue kan denger dari belakang kan, terus gue bilang kayak gini, "Mbak, jangan mau dukung yang biru, yang hitam aja." Yang hitam undefeated, jago banget, gue gituin. Kalah. Lebih tahu gua nih katanya. Iya katanya lebih tahu, kata cewek lebih tahu gua daripada lu berdua laki-laki nih gitu. Iya kalah gitu, tapi emang pertandingan itu lumayan seru sih, baku pukul gitu-gitu. Gua nggak konsen tuh nontonnya karena gua naik turun. Mantau nobar jujur panitia. Iya. Makanya tadi sibuk ya. Pas internet nge-lag dibilang gini, "Gimana nih Kemal Sports ya jadi gua." Kemal Sports. Gitu. Tapi gitu ya, kalau Wellmaker dulu juga belum nonton tuh ya kemarin tadi ya Mare. Belum sampai gua tadi. Belum sampai, iya masih di jalan tuh, lu was Wellmaker. Terus habis itu Tracy Cortez juga, aduh kalah sama Erin Blanchfield Ya ya. itu mismatch sih, maksudnya Iya. Tracy Cortez Cakep doang. cakep doang. Gue ngomong menang cakep doang juga, gue rolling sama dia gue dikunci sedetik. Iya, gue juga sama Tracy Cortez mati gue. Sama Blanchfield Ross nama Yunas aja dominasi 5 ronde penuh. Iya, apalagi ranking 2 for a ya. reason lah, ranking 2 for a reason. Gue kalau fans gue fighter cewek gue ngefans pertama kan Alexa Grasso udah pasti. Kedua ini Tracy Cortez. Ada lagi nggak yang cakep ya? Siapa lagi? Apa ya kesamaan Alexa Grasso dan Tracy Cortez ya? Cakep. Bisa kita Latin, Meksiko. sama ini Bang, kalau liga perempuan tuh itu ya Bang, apa? Dari ranking 5 sama ke bawah tuh gap skill tuh beda banget. Jauh banget. Kalau laki-laki kan ranking 13 bisa ngalahin ranking 2, tapi kalau cewek tuh beda banget gitu. Jadi Tracy Berasa Cortez ya. Iya, berasa banget. Ya kasihan ya, cakep gitu padahal ya. Dia setiap kali datang cakep banget, terus tuh make upnya yang cakep deh pokoknya. Dia doang yang fight pakai bulu mata palsu. ya. Iya kelihatan ya. Ya Tracy Cortez mah, mantap. Alexa Grasso, Tracy Cortez lu Mar. Alessa dong. Oh iya, lu juga siapa lu? Grasso. Lu Grasso lah. Grasso. Oh iya, berarti sama. Tapi Tracy Cortez cakep tuh. Sayang kalah tuh ya. Kopilov, Kopilov semenjak kalah sama Diego Costa udah mulai. Paulo. Iya, Paulo Costa kok Diego Costa. Main bola. Oh, iya benar. Atletico. Oh iya Diego Costa. Chelsea juga dulu Chelsea. Spanyol, penyerang Spanyol. Iya Paulo Costa. Banyak yang keliru emang. Iya gue karena ya Diego Costa tipis-tipis. Iya semenjak kalah sama Paulo Costa udah hancur ya sesuai kita ini Vi ya. Udah nggak Gregory Rodriguez menang decision. Terus nah ini kita mulai satu-satu nih dari Sardo dulu deh. Bonikel nih. Gimana lu dong ngeliat Bonikel nih kan gue terakhir waktu berangkat ke New York kan ada Bonikel juga yang gue cerita sama lo bahwa di sana di New York dibuin hancur-hancuran. Bahkan dia sering di interview juga soal ya terserah kalau gue dibuin yang penting gue menang kan kata Bonikel tadi juga gitu. post fight interview dia tetap ngomong yang sama kan. Ya, tapi hate me or love me you still watch me katanya. Iya, tapi masalah musuhnya muda. Gimana dong, silakan dong soal Bonikel dong. Kalau menurut gue walaupun ini bisa dibilang teori konspirasi atau gimana ya. Mau bagaimanapun UFC itu home groundnya USA. Jadi pasti nyari bintang USA. Dan Bonikel nih setelah kepergian Jon Jones, Bonikel yang paling mungkin bisa diprospek jadi star. Dan sebenarnya rekor undefeated dia pecah, ya wajar lawannya Derrider gitu kan. Tapi gue ngelihat di fight yang kali ini dikasih di MSG, dia dikasih makanan Pak. Kalau menurut gue ya, maksudnya lawannya udah 36, terus ya udah, untungnya bisa deliver ya walaupun harus sampai 3 ronde, at least dia nunjukin dia bisa menang KO gitu, pakai head kick. Iya langsung kena sih. tangannya juga udah turun udah capek kayaknya capek. si Rodolfo Vieira ya. Iya. Rodolfo Vieira. Iya Rodolfo Vieira. Gimana kalau lu Mar, menurut lu Mar? Ya kalau menurut gue Bonikel tuh kayak apa ya, anak-anak dari sekolah elit gitu kan. Dia kan dari UPenn ya kalau nggak salah ya. Iya. Sekolah elit yang wrestling, terus dari UPenn dia pindah ke American Top Team yang benar-benar kayak mendapatkan privilege pendidikan yang bagus gitu.
Cuma sekarang dilempar ke dunia kerja belum tentu nih berhasil nih gitu kan. Bagus analoginya, Iya, analoginya benar-benar. bagus. Iya kan? Iya. Dia punya kredensial yang bagus di sekolah dan ya ini tes buat dia tanpa menyingkirkan si Rodolfo Vieira juga. Rodolfo Vieira kelihatan ada improvementnya dari bidang strikingnya. Stance-nya lebih bagus, gimana cara dia ngelihat peluang lebih bagus. Tapi ketika dia ngelempar tendangan atau pukulan kelihatan oh ini anak basicnya BJJ nih tangannya lambat gitu. Dan begitu dibikin capek sedikit ya semakin lambat semuanya. Iya makanya berasa di ronde terakhir ya. Di ronde terakhir berhasil di head kick. Di head kicknya sniper gitu kan. Telak gitu udah itu bukan nggak ada tankisan apa bener-bener open banget itu bener-bener tewas udah tewas aja udah gitu. Game over emang udah. Tapi memang pas pertandingan di ronde 1 ronde 2 tuh di pas gua nobar yang bagian bawah kita sempat ngomongin Bonikel bahwa kita di ronde 1 ronde 2 aja tetap nggak puas sama performancenya Bonikel kayak Bonikel mah gitu dan sempat dibuin juga tetap sama Madison Square Garden karena sebelumnya juga dibuin di sana kan di Madison Square Garden sempat dibuin juga terus komen-komen kita di bawah ronde kedua dibuin Bonikel mah gitu-gitu doang menang mah ini tapi boring gitu tiba-tiba head kick kan kita kaget yang kayak wah gila dari wrestler bisa toto head kick. Iya tahu head kick gitu. Tapi memang itu udah capek banget sih si Rodolfo Vieira tadi udah turun tangannya terus udah masuk gitu. Kalau lu gimana Vi? Makanya selebrasinya kan si Bonikel begini dia ke penonton gitu. Iya dia hatersnya banyak banget sih jujur. Emang. Kalau menurut gua pertandingan si Bonikel yang tadi dia menunjukkan bahwa striking dia itu masih kelas atas ya. Nah melawan Derry Derkerman menurut gua itu masalah mental sih kalau menurut gua ya. Karena lawan si Derrider. Ya. Mungkin gak siap kalau menurut gua. Karena di pertandingan tadi Bonikel ini benar-benar nge-show gitu bahwa striking dia dan juga dia mempunyai senjata baru yaitu head kick yang on point gitu. Kalau menurut gua. Jadi gimana ya? Wrestler dia ini secara nggak langsung mau pelan-pelan disingkirkan dia mau nge-improve strikingnya. Gitu. Oh jadi tapi itu bisa jadi bumerang nggak buat Bonikel? Maksudnya kan kemampuan dia sebenarnya di wrestling gitu. Terus dia menyingkirkan itu pelan-pelan jadi striker. Ya kalau syukur-syukur jadi kayak Topuria syukur-syukur. Tapi bisa blunder nggak menurut lu? Kalau menurut gua enggak ya karena yang namanya basic wrestler tuh ya basicnya kalau misalkan ada orang yang mau wrestler dia tetap nggak bisa walaupun dia nggak nge-improve wrestler dia gitu. Ya bisa jadi kayak Justin Gaethje gitu ya, Justin Gaethje, Kamar Usman, Topuria gitu. Jadi secara nggak langsung basicnya tetap ada, cuma nambah senjata baru gitu. Dan tadi dibuktikan dengan ada punya senjata baru Bonikel ya. Berarti nextnya apa buat ini Bonikel kira-kira Middleweight. Iya middle apa ya berarti ya. Udah title shot nggak mungkin. Nggak mungkin lah, middleweight juga pada ngantri semua. Kita harus gue harus lihat chart dulu. Derrider juga kan baru kalah kemarin. Rematch juga bisa. Iya. Derrider tapi kalahnya aneh juga ya bang ya. Kayak habis bensin salah strategi sih. Kekalahannya sama di One Championship tuh dia pernah gitu kalah capek itu. Kalah capek yang dicicil body terus kan lama-lama. Dicicil ya. Masa gitu. Tapi nextnya memang dia itu Bonikel kan belum ada peringkat di middle ya. Apa ya nextnya ya? Sulit juga lu harus nyingkirin dulu. Bonikel lawan MVP gitu. Enggak lah. Paling menurut gua si Bonikel ini dites sekali lagi ya menurut gua. Iya dites lawan luar ranking. Dan gue yakin Bonikel ini ketika dia kalah lawan Derrider, dia bakalan jadi lebih baik sih. Kalau gue ngeliat pertandingan yang tadi ya. Iya lawan itu dulu kali Sean Strickland nih ganggu juga ya di peringkat atas nih kagak ada yang mau nyingkirin kabar apa ya. Sean Strickland tuh ini bang dia mau lawan Israel Adesanya cuma nggak tahu nih ke depannya kan. Ini kan bulan terakhir nih dia kena kasus, maksudnya dia kena apa namanya? Ban gitu. Nah November nggak tahu nih kalau Desember apakah dia nanti main atau Januari. Iya. Masih kena ban terakhir ya. Ban terakhir itu November di terakhir. Tapi tadi ada orang kaget lihat pas Arman Sarukian lawan Dan Hooker. Hah? Arman lawan Dan Hooker. Iya emang ada jadwal. Minggu depan. Gue bilang gitu minggu depan. Makanya kemarin gue episode sebelum kita bahas soal pintu maafnya Dana White. Iya, Dana White itu pelan-pelan sudah mulai membuka pintu maaf. Gara-gara Mokaev. Iya. Kan tapi gokil sih itu menangnya yang kemarin. Iya, makanya kan gue bahas di episode sebelumnya. Ini Mokaev nih menurut Mario dan Davi dikasih kesempatan nggak untuk masuk UFC lagi? Tapi kan ini
di Twitter kan rame beres Mokaev menang kan Hunter nelpon ngucapin Iya selamat. udah langsung. Nah itu poinnya di situ kan. Ada kemungkinan Mokaev naik karena flyweight begitu-gitu aja. Kalau Joshua Fan sampai kalah ini Desember udah Mokaev harus dipanggil. Iya. Tapi bahkan Mokaev pun terus terang loh dia sama itu pun bukan yang pede. Iya gue balikin ke UFC, gue bantai Pantoja. Dia nggak ngomong gitu, dia bilang masih 50-50. Iya ya. Tapi Masih kalau ngeri Joshua juga. Fan ngalahin Pantoja, John Jones tuh umur 23 kan? Iya udah. Sama bareng dong. Apa maksud apa Iya. lebih muda Joshua Fan? Juaranya Iya, umur termuda, usia termuda. Dapat record. Dapat youngest Joshua Fan champion. berarti ya. Dan Asia Tenggara itu dia. Cih. Myanmar Pak. Myanmar itu gila. Myanmar yang latihan dari Jab kecil Strike di di sana. Amerika Tokyo. Iya. Sama kayak Bilal Hasan kan udah di luar negeri ya Doy ya, udah baca buku dari sono. Yang awalnya tukang berantem di SMA tuh deh. Iya Bilal Hasan, jujur latihan sama Bang M jujur. Iya ada latihan dia sama Bang M. Jadi gitu ya buat si siapa tadi kita bahas? Bonikel. Nextnya kita kayaknya akan ada satu pertandingan lagi via tapi non ranking juga tetap. Kayaknya no ranking sih. Sulit juga ya. Dia harus membuktikan dulu ya. Ya Karena paling kalau lawan fighter yang debut bisa aja. ya yang debutnya tapi undefeated di sebelum-sebelumnya gitu ya. Lagi win streak mungkin atau gimana. Ya dan kita sekarang main ke main cardnya, main event ini buat Binil Darius pensiun gak nih menurut lu nih Vi? Kasian gua 16 detik Bang JK aja 23 ya? Berapa Bang JK 19 Gue cuma ingat menangnya kalau Bang JK. Yang kalah-kalah gue gue nanya detiknya doang, gue gak boleh gitu dong. Kenapa jadi gue ingat kok jadi kayak gue jelek banget ya. Buat ke Bang JK ini jangan begitu dong. Kayak ngomong kayak jangan Bang, respect Bang JK, respect. Takutnya kan disamperin. Kan kemarin disamperin sama Ronald Siahan ya. Siapa? Iya deh. Sardo, kenapa dong? Enggak bagian dari promotion aja Bang. Oh iya. Gue kira ada masalah apa. Ya maksudnya kasihan Binil Darius pensiun gak gitu. Kalau menurut gue ya pensiun sih. Karena sebelum pertandingan ini kan dia udah pernah bilang juga Bang bahwa dia ini pengen fokus sama keluarga. Nah menurut gue kata-kata itu aja udah menggambarkan bahwa dia itu udah gak ini lagi lah. Udah gak sepenuhnya lagi lah bertanding di UFC. Kemarin aja dia timbangan Miss Weight ya. Miss Weight dia Miss Weight gara-gara sakit atau gara-gara emang udah nggak sanggup nurunin lagi? Kalau dari mukanya kayaknya udah nggak sanggup lagi. Udah nggak sanggup ya. Udah nggak sanggup. Karena yang gue lihat ya lightweight ini rata-rata begitu kasusnya. Orang yang bertanding di lightweight tuh udah lama-lama nggak sanggup lagi tuh lama-lama lightweight. nggak sanggup. Dan missnya 1,2 pounds lah gitu sih. Miss nggak niat ngejar itu. Iya, makanya dari situ aja udah kelihatan gitu bahwa ya benar dari situ udah nggak sepenuhnya lah. Atau dia mungkin keberatan juga di kelas lightweight. Tahu gimana ya itu. Keberatan tuh maksudnya turun apa naik? Turun berarti. Di kelas lightweight tuh dia penimbangannya keberatan apa gimana ya gitu kan. Dan gue lihat BSD juga ya lagi berapi-api aja gitu. Dia mau membuktikan bahwa dia bisa gitu bersaing gitu. Iya kalau lu tadi lihat tadi Mar Saint Denis Benoit Mar menjanjikan berarti ya dengan KO kalau misalkan kalau gue lihat dari si Darius ya ketika masuk dari gerakan pertamanya juga udah nggak fit ya, badannya udah nggak sefit itu, sedangkan dari BSD kayak bener-bener tajam gitu di setiap gerakannya. Iya. Terus ya dari hati juga kayaknya udah memang hatinya si BSD di situ. Terus Darius juga udah nggak terlalu pengen kayaknya kelihatannya sih. Iya berarti memang layak pensiun juga ya karena mau fokus keluarga. Gitu. Tapi apakah nggak pengen tandingnya tuh karena dia nggak pengen atau nggak pengen tanding lagi karena duitnya dipotong 25% itu nggak tahu tuh. Ya kan dipotong 20%. Siapa duitnya ini? Benil Darius kan dipotong 20% gara-gara Miss Weight. Oh iya gara-gara Miss Weight itu ya. Tapi memang tadi kita sempat bahas juga Maria soal UFC ini kan promotor lain ini banyak yang berpindah juga ya, maksud mungkin dari Bellator atau dari One pindah ke UFC lah karena UFC lebih bergengsi walaupun sebenarnya pembagian uangnya kan sebenarnya sama aja. UFC sama ini nggak ada UFC lebih banyak duitnya daripada ini, tak secara exposure iya benar UFC lebih banyak gitu ya. Tapi kan pembagiannya mah sama aja, makanya waktu yang Ryan Garcia yang protes ya ke Dana White. Kalau gue ngelihatnya karena sekarang banyak berhubungan sama atlet ya Bang. Iya. Kalau gue ngelihat kenapa banyak atlet kelas dunia itu tertarik sama UFC itu bukan karena duitnya atau apa exposure-nya, tapi karena kepastiannya. Terjamin bakal terus fight gitu. Pasti tandingnya. Bellator sekarang udah tutup. Iya benar. Jangankan kepastian buat atlet, perusahaannya aja nggak pasti gitu. One. UFC tuh kayak udah One lagi udah kapal karam. UFC tuh udah kayak yaudah gitu, udah pasti. Pasti ada, hampir tiap minggu ada event gitu kan. Nah itu dalam 54 minggu 1 tahun mereka ada fight 52. Oke. Jadi cuma 2 minggu mereka libur.
Bayangin tuh kerja Iya, gitu sibuk kerja terus. Iya. Terbang terus. Terbang terus press con lagi. Tapi kan sekarang udah nggak ada pay per view nih. Tahun depan kan udah nggak ada pay per view. Berarti pembayarannya gimana dok? Sistem pembayarannya dok si UFC ini? Dia kan udah dibayar sama Iya, Paramount. Berarti udah dari Paramount itu udah bayarin semua gitu Mar berarti Mar. Iya. Soalnya kan Nah, tadi pay per view gede banget you know. Iya, yang jadi concern gue ya bagi hasilnya kan orang-orang yang di main event tuh Iya, biasanya mereka ada persenan pay per view untuk orang-orang pay per view kan, dan iya. itu lumayan kan kalau misalnya kayak Khabib McGregor jual 1 juta pay per view kan Iya. mereka dapetnya juga cukup gede gitu. Persenannya gede. Iya. Nah berarti sekarang udah nggak ada persenan gitu doi atau dibayar langsung Paramount itu Ya ya? itu gimana akal-akalannya inilah. Dana White Akal-akalan aja, Dana White Dana ya. White, Ha. Iya soalnya sekarang itu Mar yang tadi kita bahas kayak tadi kan kita bahas performance of the night itu setahu gue langsung dibayar cash sama Dana White di lokasi kan Iya. kayak Iya, yang iya. pertandingan prates yang sebelumnya Iya, kan langsung oke, kasih duit langsung Iya. gitu Iya. Nah, iya saking kayaknya sekarang Performance of the night tapi kan 50.000 kan, $50.000 kan. Iya. Tapi kan yang di Pay-per-view, itu iya. lebih dari lebih, itu kan. lebih. Iya Bisa pay per view jutaan, ini ha. aja berapa ya tadi Islam Makhachev ya? Iya. Pasti pecah juga tuh masa tapi masih dapat kan Masih masih dapet, ha. belum. Iya, nanti kan yang pas regulasi baru, yang pas minggu depan tahun depan depan. baru kan agak berubah tuh karena ada Paramount itu 7 billion. Wah, iya. Buset. Kaya banget itu dari 7 juta doang ya. Dari 7 juta US dollar jadi 7 billion Iya, gitu. makanya tadinya kan sama Netflix kan. Ketika Paramount itu datang Dengan duit segitu duit banyak. segitu, ya udah Ya apaan sih udahlah. Netflix. Padahal Netflix ini kalau misalkan jadi enak buat kita, maksudnya nontonnya Iya buat lebih kita enak. Asia. Ini sulit banget loh. Paramount nggak bisa di sini pakai VPN. Emang lu bisa? Cari orang bang yang bawa Paramount ke Indonesia bang, kita Ya, sponsorin semoga lagi, tetap sponsorin sama lagi. Mola kita. lah semoga. Iya bang, biar bisa- nobarnya berduit bang. Iya kasihan nih. Mola juga kagak ada kepastian tapi katanya sampai 2026 Mola masih. Iya Oh, udah ya beli udah. hak siar. 1 Iya. tahun ke depan aman. Jujur karyawannya hilang semua jujur. Gua Jujur di kaget. chat hilang. Iya, gue bilang, gue terakhir ada ngechat tuh, karena kan bangnya pada ngomong gini, Mal coba DM Mola aja Mal, itu kan masih sampai 2026, butuh dia konten mah gitu, coba DM aja gitu, chat tuh orang-orangnya, gue chat orang-orangnya semua, Mbak masih di Mola? Enggak, rata-rata udah cabut. Terus gue bilang siapa yang ngurus Mola? Itu aja. Ke kantornya ya bang, minggu depan. Iya. Bodek. Iya masalahnya kan kita pasti bisa bawa konten gitu. Sayang banget ya gitu aja udah nggak jelas ya, kasihan juga sih, jujur kasihan. Tapi ya udahlah ya, maksudnya kita mah penikmat aja. Cinta ya. mah tetap cinta kita sama Combat Iya, Sport. sama Mola juga ya cinta nggak cinta gitu. Tapi ya udahlah gitu. Jadi nextnya apa dong kalau menurut lu untuk BSD Saint Denis Benoit? Oh ya, fight BSD sama si Benil Darius juga Iya. lagi-lagi salah satu contoh bahwa memang nggak bisa dimatematika kan. BSD kalah kan, digeprek di kampung halaman sendiri sama si Renato Moicano. Iya. Renato Moicano lawan Darius kalah dia. Iya. Orang pasti mikir ya kalau hitung-hitungan matematikanya ya udah kalah BSD. Enggak juga kan. Iya. Nah itu salah satu inilah contohnya. Cuman balik lagi BSD, gue nggak tahu ya kemarin kenapa bisa kalah lawan Moicano. Iya, Soalnya dia kenapa ya? sebenarnya groundnya bagus kan bang, Iya, BJ-nya groundnya bagus. Bagus groundnya bagus. Kan dia menang submission yang sebelum Lawan siapa? si Rufi. Rufi. Iya. Mauricio Kalau- Rufi. Kalau lawan si Moicano ini dia emang kalah di grappling sih gue lihat ya. Jadi dia si Moicano sama si BSD ini kalah di adu ground, grappling, sama-sama jago mungkin dan Iya. ketika ronde 2 udah benyut kali itu si Iya, BSD-nya. sampai Terus diajakin striking ya udah telat, Pak. Iya. Telat. Makanya udah kayaknya memang si pas Mauricio Rufi bagus banget kan. Iya. Atau Itulah Rufinya titik- kagak atau itunya ya. Titik balik, iya. Ah. Rufinya kan McGregor banget. Nggak, tapi kalau ngomongin soal McGregor tadi siapa yang tangan kiri KO tadi ya? Itu, Welcome McGregor. Aduh. Opening. Si Ewing tadi apa ya? Nggak, Bukan. di early prelim bang. Oh, di early prelim. Ada orang Rusia. Oh iya, orang Rusia yang dia KO-in keren banget. Dia cek hooknya bener-bener ke hidung gini. Iya, terus jadi orangnya oh. langsung gak mau lanjut. Oh, yang kulit hitam tuh yang jatuh Susur kan. KF, susur KF. Susur KF itu, susur KF. Ya itu welcome the next McGregor gitu komennya. Susur KF itu keren banget yang tuh. dia ini ya, James Street ya. Iya, tangan kirinya masuk, tak langsung Iya. tangan kiri masuk terus oleng gitu kan ke samping Iya, dulu, terus oleng-oleng si tidur. musuhnya megang muka gitu kan, jadi Iya, hidungnya Iya. geser itu. dia itu susur KF itu, benar. Susur KF. Nah itu the next McGregor kan daripada Rufi kayaknya Susur KF lebih menjanjikan. Iya Rufi Ya kasihan lawannya loh. siapa bang? Kalau Rufi kan teruji lawan-lawannya. Iya walaupun kemarin kalah sama BSD ya Saint Denis Benoit sayang ya. Tapi memang nextnya mungkin untuk lightweight apalagi dong ya untuk lightweight ya emang udah segitu-gitu aja ya.
Lightweight itu berarti nextnya kan Saint Denis Benoit ini ada di peringkat, coba kita lihat ya, 13. 13 bener. Ngalahin Darius yang ranking 8. Iya, berarti Darius berarti harusnya naik ya. Harusnya Binil dari naik ke 8 gitu-gitu. Nextnya berarti ya kan ini Paddy Pimblett lawan Topuria. Itu dulu kan. Arman Sarukian tanding lawan dan Hooker. Lawan Charles Oliveira kali ya. Justin paling. Charles Oliveira kan lawan BMX tuh si ini Max Holloway. Oh iya, BMF ya. Lo megang siapa dong? Seru tuh. Mumpung lo ada, lo megang Charles lah, gila. Hah? Charles. Daripada Max Holloway, alasannya? Cinta aja, Bang. Nah kan nggak boleh The jangan next gitu. Tony Ferguson. Iya, jangan begitu Rohnya jawabnya. Tony Ferguson tuh diterusin sama Charles. Iya, nah, Charles sama Topuria juga waktu, walaupun gua Topuria banget ya, waktu dia KO mah sakit. Sakit gue anjing cem Tapi gua. itu Charles ketika dia menang lawan Gamrot itu bener-bener ini banget sih. Iya. Kayak terharu banget sih. bener-bener. Iya di Brazil lagi di Rio de Janeiro ya. Pertama kalinya Gamrot kalah submisi lagi. Iya. Dan, Iya, iya. dan Charles ini belum pernah kalah main di Brazil. Gila sih. Iya, berarti Justin Gaethje mungkin. Nah sebenarnya lawan Ilya BSD. Topuria ini antara dua sih bang. Kalau nggak Justin Gaethje ya Paddy Pimblett. Iya. Yang dimana Justin Gaethje ini dia udah pernah bilang bahwa kalau misalkan nggak dikasih title shot mau dia cabut. Pensiun. Iya. Oh. Dan itu di ini lagi bang di Suarakan lagi. disuarakan lagi sama si Ali Abdelaziz gitu. Iya, Bener iya, nih ini gue ngomong bener gitu. Kalau misalkan nggak dikasih title Padahal tadi shot, Abdul Aziz Ngambek dibanting ya, tuh di atas oktagon Iya. tadi sama Kacep. Itu saking- ya. Saking senangnya. Jadi Saint Denis Benoit itu. Nah sekarang kita masuk ke Leon Edward Prates. Nah ini gimana komentar lu Prates? Wih, gila. Ini Fighting nerds. menjanjikan nih Fighting Prates nerds. nih. Iya, Gokil fighting nih. nerds. 2 kali tuh menang menjanjikan tuh. 2 kali udah tuh. Ini apa ya? Gue juga baru tahu ya karena Iya. dari meja komentator dibilang bahwa pertama kalinya Leon Edwards kalah KO juga. Heeh. Gue pikir tuh kan Fighting Nerds ini dari Brazil semua. Berarti kan jago BJJ semua. Iya. Waktu dari preskon tuh gue pikir mau diajak gulat terus dikunci gitu si Leon Edwards. Soalnya si Prates tiap ditanya terus tentang Leon Edwards itu bilangnya apa? Lu nggak bisa ngajarin hati, you can teach heart. Si Leon Edwards tuh dibilang udah hancur hatinya waktu kalah dari si Belal. Ternyata di kalau ini lewat striking gokil banget. Iya. Dan tapi memang kan Prates 2 kali menang dari striking yang menjanjikan Strike gini kiri kan. lagi ya? Iya. Strike kiri dipancing kanan. Pas Pas banget ngelewatin di guardnya gitu. tengah-tengah. Iya iya. Gila. Tapi Kau sambil senyum lagi. siapa? Iya si Leon Edwards. Iya. Tapi itu berarti memang ini aja Mar. Maksudnya yang tadi Sardo bilang maksudnya hati udah hancur aja. Jadi ngaruh banget di fight kayak gitu ya. Itu sih tajam sih bang, karena tajamnya Carlos Prates sih bang kalau Iya, striking mah. bukan masalah hati Bukan juga masalah sih, Dan. hati. Nggak, karena waktu itu Bang Suwardi kesini dia bilang gue itu mal anomali, gue makan berantakan, tidur berantakan, terus ngerokok gitu-gitu. Tapi gue bisa menang terus karena katanya hati gue kuncinya. Rahasianya ada di hati. Iya hatinya. Jadi kalau jiwa petarung fighter itu hatinya dok. Kalau gue Iya. ngeliat hati itu teruji ketika hard fought yang sampai ancur-ancuran 5 ronde atau main-main di ground. Kalau mati lampu udah nggak ada urusan sama hati bang. Udah skill itu ya. Iya, kalau udah mati Iya, lampu iya, iya. pengen-pengennya bangkit udah gelap. Iya. Kalau lu gimana Mar? Masalah Leon Edward dia Leon kalah Edwards, segitunya. Ya tadi sih kan yang gue lihat dari awal mereka mainnya kan sama-sama southpaw kan. Iya, Iya, southpaw. Ketika main sama-sama southpaw lebih aman sih Leon Edwards karena salah satu senjatanya si Prates tuh knee kaki kirinya kan. Iya. Nah dengan sama-sama southpaw jadi ke cancel tuh knee kaki kirinya. Nah cuma setelah masuk round 2 tiba-tiba dia ganti stance. Ketika ganti stance emang hafalannya si Prates di situ. Dia straight dari open stance itu dari kalau misalkan satu orang southpaw satu orang ortodoks kan namanya open stance tuh. Nah dari open stance tuh Prates straightnya emang hafalannya dari situ yang gue inget dan gue perhatiin dari fight sebelumnya ya. Begitu si Edwards ganti ke ortodoks langsung masuk tuh straightnya. Iya, jadi- Karena dari ronde 1 juga dibikin gak nyaman juga kan bang. Pakai leg kick. Iya, Berapa kali leg kick langsung ganti kuda-kuda. Tapi balikin lagi ke southpaw. Ganti lagi balikin Iya. lagi. Apakah gara-gara Iya, leg kicknya udah itu? sakit. Mungkin gara-gara itu jadi dia ganti stance. Dan ganti stance-nya juga gak lama. Tapi si Prates begitu lihat stance-nya Iya, tembak kebuka langsung tembak. Wah gila itu sih bang. Gokil. Ya karena memang pasti di ronde pertama udah sempat ganti-ganti, mungkin Pratesnya udah ngebaca. Oh ini berarti Oh, ini dia sebentar lagi akan ganti, akan ganti lagi nih. Nah begitu tadi lu bilang ganti itu Mar, nah itu kemampuannya dia di Langsung, situ kan. Makanya dia kanan hafalannya, dulu, baru kiri masuk kencang banget, dok gitu kan.
Iya, hafalannya dia. Jadi memang Hafalannya dia udah sama kayak ini waktu Alexa Grasso sama Valentina Shevchenko ditungguin aja. Iya. Kapan? Walaupun tadi keluar lagi ya. Dan Spinning kena back lagi kick-nya. spinning back kick-nya kena. Tapi kan Alexa Grasso tungguin begitu kelepas langsung ambil back ya kan. Iya. Nah kayaknya Prates ada momen itu dia baca di ronde 1 stance-nya berubah-berubah gitu dari orthodox southpaw begitu berubah yang jadi orthodox tuh ya berarti Iya, berubah, begitu dia tak, berubah, langsung masuk kan. Seiring berubah jadi persekian detik dia berubah langsung dok nggak ada selesai dibaca sama Prates. Dibaca. Makanya tuh mungkin senyum Vi karena udah ketebak dia senyum ntar lagi ganti nih lo gitu ya gitu kali tuh Vi ya. Tapi kalau menurut gue itu si Carlos Prates itu ninjunya itu kayak dia mau inin kaki gak sih? Kayak dia mau nge-head kick cuman gak jadi gitu gak sih? Ancang-ancang gitu. Apa? Enggak sih kayak Emang dia kan kayak bener- mau kayak pure straight aja. Dia pancing kanan biar guardnya ini sama. Kalau kita bawaannya southpaw, gue kan ortodoks, ya. Kita semua Iya kayaknya ortodoks. refleksnya berasa ya bang. Ketika Iya. kita bukan kuda-kuda kita tuh lain aja gitu. Kalaupun kita bisa nangkis ya paling satu doang, nggak bisa yang kombinasi. Makanya begitu pancing kanan turun, tembak kiri udah nggak lihat. Dan kayak kalau dilihat lagi di replaynya nih, kalau seingat gue tadi Ya. kaki kanannya si Prates itu bener-bener di sebelah kaki kirinya si Edwards. Dalam banget. Jadi bener-bener udah segini dan emang udah jarak tembak mati gitu kalau sampai Dalam segitu. banget. Iya, bener-bener telak pukulannya Vi. Jadi nggak sempat dia mau coba leg kick. Itu emang udah mungkin tadi kan lu bilang dan kita gue juga baru notice soal senyum-senyum itu ya. Mungkin emang sudah kebaca dari awal bahwa gue tinggal nunggu momen Leon Edwards ganti stance aja lagi gitu. Langsung gue jebak nih. Langsung ketika gue lu ganti jebak stance, nih. Gue jebak nih. Jebaknya pun pakai tangan kanan dulu kan. Tek, gue kira nge-feint gitu tapi masuk. Guardnya turun, langsung kirinya telak kan, dak tidur kan langsung dak. Cuman maksudnya pas gue lihat tuh dia si Carlos Prates tuh kayak nginin kaki kan, gue dia pengen nge-head kick, katanya enggak ya. Enggak. Cuman sih kalau misalkan gue lihat pertandingannya sebenarnya Leon Edwards ini udah bagus sih bang di awal-awal Round satu ya. Iya round 1. Iya dia tiba-tiba gulat sih Iya. udah improve banget. Cuman Iya. ya itu Leon Edwards tuh gulatnya nggak bagus kayak yang lain ya, maksudnya kayak pegulat-pegulat lain yang dimana dia ini nggak bisa menjatuhkan si Carlos Prates gitu. Iya. Beda sama Ian Gary karena kan kalau misalkan dilihat Carlos Prates ini kan tipikal fighter yang kurus ya, maksudnya Iya. di kelas welter tuh termasuk yang kurus lah. Iya. Harusnya kalau misalkan orang yang udah bisa belajar wrestling tuh bisa gitu ngejatuhin si Carlos Prates, cuman sayangnya Leon Edwards ini kesusahan lah Iya. untuk ngejatuhin si Carlos Prates ini. Dia tuh hanya punya kemampuan ya BJ-nya doang. Iya, Nah iya, BJ-nya itu nggak Nggak bisa sanggup sampai lah finish. Iya untuk mengalahkan si Carlos Prates ya. Iya, berarti si Leon Edwards gimana nih masa depannya? Cih. Kalau menurut gue ya Ya. ya udah kalau misalkan mau fight lagi ya lu lawan Colby 10 aja ke lagi. atas. Ya, Colby masih ada bang belum belum pensiun. Gak tahu kan. Colby Covington masih ada tuh peringkat 11. Press conference kemarin ada Iya, Kamaru, iya, Kamaru, Dustin, iya, bener-bener. Jorge, sama John Anik masih dibahas Colby masih benci semua. Masih benci Kalau semua ya. ada Colby di sini kalian pengen ngapain? Buset. Iya, masih dibahas Public aja enemy ya. itu. Public enemy ya. Ya paling itu aja sih Leon Edwards karena udah habis juga sih Leon Edwards mah udah kayak ini era-era downfall semua nih udah ya. Era bener generasi baru sih sekarang udah waktunya. Tapi Prates tadi nyamperin Dana White ya, anjir. Dia udah kayak, ayo lo mau Ayo ngasih lo, apa boleh ke gue kali. kali, boleh kali. Boleh kali, Maksudnya bagus. lu juga gak suka Leon Edwards kan? Ini gue kalahin nih. Yang gue respect sama si Carlos Prates adalah dia ini bang apa namanya fighter welter yang kurus. Nah ketika dia weigh ini nih dia sempet-sempetnya gitu makan kue. Iya dia Mau bilang, ngerokok. karena beratnya Makan Nutella benar gitu. berat Berat jalan. harian ya. Iya. Iya. Nah makanya gue gak tahu ya kenapa dia milih alasan ke welter, mungkin ya menurut gue yang gue notice karena kan fighting night ini ada kelas masing-masing ya. Ya. Lightweight ada di Mauricio Ruffi, welter ada si Prates, middleweight ada si siapa? Boralho. Boralho. Jadi gue yakin dia mikirnya nanti kita juara bareng-bareng aja nih fighting Iya, night. pasti kayak gitu. Lightweight lu yang megang, welter gue yang megang. Gue yakin kalau misalkan nggak ada si Mauricio Ruffi, si Carlos Prates tuh bakalan di kelas Bisa di lightweight. lightweight ya. Harusnya ya. Dan gilanya badan sekurus itu kau artis, gila sih. Iya gila ya. Gila, maksudnya- Dan selalu rekornya emang dari semua fighting news dia yang TKO dia rekor. Karena kan kita kalau ngelihat fighter yang kau artis tuh yang tipikal badannya gede gitu kan. Karena ini juga sih dia kayak limpnya tuh panjang kayak John Jones. Ininya Iya, range ini. Iya, iya. tangannya wristnya panjang. Ya, tapi nafas Marlboro kalau kata ini tadi. Tapi Mar, gue kan lu kan fighter gitu ya. Sebenarnya ngerokok tuh mempengaruhi nggak sih? Sebenarnya kan Bang Suardi juga dia ngerokok, dia bilang sama gue gitu. Di podcast juga dia ngomong kayak Prates bener-bener di press con. Sebenarnya itu mempengaruhi atau enggak sih sebenarnya?
Nah itu Nah dia. itu dari sisi Kalau- gini aja, dari sisi negatif positif aja kalau nggak jawabnya. Kalau misalkan menurut gue kalau gue ngerokok sih gue ngaruh ya ke napas ya. Oke. Tapi kalau misalkan lihat teammate gue Mas Wardi nggak ngaruh apa-apa. Nah itu juga. Kalau menurut gue secara biologi ini sih bang. Hah. Kalau dia Mas Wardi 40 tahun. 40 dari umur 5 tahun kayak ngerokok. Badannya udah adapt. Oh iya. Ya, badannya udah adapt. Kalau Hmm. yang kita misalnya ngerokok baru-baru pas kapan gitu kan, terus yang nggak tiap hari banget, yang nggak yang chain smoker, kaget badannya, jadi ada Betul. pengapnya. Orang kayak Mas Wardi kayak Prates. Butuh adaptasi ya. Iya. Mungkin harus start early. Gitu. Imunnya udah terbiasa imunnya ya. Kenapa? Berarti Kesimpulannya Prates itu dari dia, Bang. umur berapa Prates ngerokok? Kesimpulannya start early. Iya, Lo start kalau mau early. sambil fighter sambil ngerokok dari sekarang. Dari sekarang. Iya, Biar iya. badannya beradaptasi. Jangan Iya, tunggu iya. 18 ya. jangan. Ya kalau mau beradaptasi sebagai fighter ya harus dari. Apa? Gini, cuman katanya kalau misalkan ngerokok tuh sambil olahraga tuh katanya dibalancein gitu ya. Katanya sih, katanya Sama ya. itu juga bang, dia bilang apa kan gue nonton waktu itu ini ya, apa fight campnya, dia bilang rokok distraksi dia buat pas dia lagi cutting weight biar nggak lapar. Biar nggak makan. Iya, asem nih asem. Tapi ngerokok aja positif. Positif. Lapas Marlboro kata Sardo. Marlboro. Cuma emang tadi kelas welter tuh stuck banget, tapi kita bahas nanti di ending ya. Karena kita runtutin dulu ya. Karena ini memang kita akan bahas kelas welter nih bakal gimana ke depannya, nextnya pertandingannya apa, card-cardnya kira-kira gitu ya. Ini kita ke salah satu kelas welter yang menurut gua harusnya si kampret ini idola saya ya, idola saya Michael. Kan Betul. kita di episode sebelumnya gue bilang gue ngefans banget sama Michael Morales lah gitu. Karena masih still undefeated, bahkan sekarang udah 19-0 juga. Dan ini menurut gue nggak cocok nih untuk di kelas welter. Lu setuju Mar? Kalau badannya dia sebenarnya harusnya di middle itu, bukan di welter tuh. Iya. Gede banget itu. Iya, pas tadi masuk, wah kalau kata Rob Whittaker, who let this guy in? Iya gede Gila, banget gede ya. banget. Gak bohong, itu gede banget dibanding si Tapi lawannya. kok bisa Sean tembus Brady. ke welter sih kayak Ya gitu-gitu? kalau bisa Nah, lolos-lolos kalau- mah. kalau asal kuat iman ketika ini, Iya. ketika weight cut. Kayak kita bicara Corey Sanhagen juga ketinggian dia buat ini. Cuma kan badan dia bisa kurus begitu. Ya, Sam Woodson juga. Iya, Sam Woodson paling curang. Iya, Paul Craig. Iya. Iya, tapi itu Iya. si Morales tuh tadi karena dia tinggi. Jadi kan by default dia jadi agak jongkok ya. Iya. Udah posisi natural lahan defense, take down defense Ya, saya dari udah awal. siap Kalau banget. kalau itu stance-nya sih emang beda sih kalau gue lihat ya dari fight sebelumnya kan dia berdirinya di kaki belakang kan. Lebih berdiri di kaki belakang. Kalau ini tadi apa condong pinggangnya depan. turun terus ya apa pinggangnya ke belakang terus kakinya turun ya emang disesuaikan untuk melawan Iya. wrestler sih kayaknya. Karena ngelihat situ si Sean Brady Sean datang Brady. pakai knee sleeve ya. Iya. Kayak buset dia siap-siap nge-shoot apa. Wah, heeh. Langsung ya. Langsung. Tapi tangannya Morales curang gitu kayak gini kayak kan Sean Brady kayak effort banget gitu mukulnya dia nekuk gini sekali mukul kasian banget ya. Makanya Sam Brady maju sekali aja. Combo tuh si Morales. Iya makanya Jadi KO enak langsung tinggal ya. di hook, uppercut, apa segala macam gitu. Tapi lu lebih suka KO-nya Prates, Saint Denis Benoit atau ini Vi kalau lu Vi? Tadi performance of the night ada 4 yang tadi Sardo bacain. Lu siapa dari yang Michael Morales? Carlos Prates sih. Kenapa ya? Yang menurut gue itu ya itu Pintar tadi ya pintar membaca tadi yang tuh ya. Swiss stand tadi, terus juga KO-nya senyum, Heeh. dan terus juga ya itu gue mengidolakan Carlos Prates karena badannya kurus tapi dia KO artis. Oke, Karena range makanya itu Carlos Prates tadi ya. Prates. Lu Kalau dibanding Morales sih menurut gua ya wajar-wajar aja ya. Karena ngelihat Dengan postur reach segitu. badannya kayak begitu, licik Pak sekarang gimana kayak licik ya. Pinter-pinteran ahli nutrisi ya. Iya. Pinter-pinteran. dia tuh ngegebukin si Brady kayak ngegebukin maling. Iya, Udah ketepok gitu. Sampai ujung ya diajak Iya. tok sampai tidur. Nah di pertandingan itu gue yakin Sam Brady tuh mikir ya udah gak bisa mikir lagi. Harus ngapain nih gue? Iya. Take down dia udah posisi jongkok gitu siap. Heeh. Ninju dia range yang gak terlalu Dipukulin, ini iya. ya susah sih. Kasian ya range-nya nggak nyampe Iya. Kayak Morales kayak mundur dikit dong anjing nggak kena. Nggak kena kasian. Kalau lu siapa best ininya KO-nya tadi KO-nya Mar? ya tetap Prates sih kalau dari secara teori wah itu sempurna sih Prates tadi dari penempatan kakinya setup sebelum ininya setup sebelum dilemparin straightnya itu dan apa kenanya straightnya itu ke mukanya Iya. si On the apa, ball, Leon Edwards, di mana terus apa gimana Leon Edwards jatuhnya gitu kan dari kakinya begini terus pas jatuh tuh kakinya gitu tuh terus baru brak wah ini sempurna sih ini Sempurna. Lu siapa Dok? Prates juga?
Prates sih, cuma kalau secara dominan Morales. karena Iya. kalau tapi balik lagi ya, Fighting Nerds kan emang bener-bener ini ya, mereka sesuai apa yang mereka bilang kan, mereka tuh study taping terus kan, Iya. makanya bisa seteori itu gitu. Yang tadi pindah-pindah Iya, stats dia mukul study baru. taping. Cuma kalau Morales tuh gue ngeliatnya Sean Brady tuh dia defense-nya kayak digebukin orang bener, geser-geser dia mukulnya jadi kayak. Makanya waktu pas dia kalah TKO pun gak yang protes gimana, kayak anjing apaan nih orang nih. Gitu sih Udah gua pasrah, udah kayaknya gue KO dah hari ini gitu ya. Kayak bener, aduh. Soalnya- dilanjutin juga gue nggak tahu gimana cara ngelawannya gitu. Soalnya ketika double cover juga Morales tetap Tembus, aja. Iya, pasti tembus. pas Bener-bener gini, gitu. total uppercut Iya. gitu kan. Dia naik kepala, hook sini, kayak beneran mukulin maling aja. Ada uppercut Ada yang keren tahu dan- gak sih dia beratnya berapa ketika tanding sih? Iya. Morales? Berapa walking ya? pas udah beres Curang rehidrasi ya. Iya, curang banget. Sekarang bener-bener raksasa ya masuk. Bener-bener gede. Kita pas Gede banget. kan kita nonton berdua kan Sardo sama Davi berdua, kita berdua di sisi kiri, lu kan kanan kan. Pas kita lihat Morales naik oktagon, anjing gede banget. Monster banget. Ini welter nih gitu. Kita semua kayak curang banget nih, Sean Brady kayak kecil gitu, kayak anak kecil aja. Dan dia masih anak kecil loh bang, masih 25. Iya, Sean Brady. Tatonya aja Demon Slayer di sini, Tanjiro. Oh iya benar, Sean Brady aneh banget. Tapi emang Kalau kayak tuaan dikit slam dunk mungkin. Hanamichi ya. Hanamichi Sakuragi. Kalau tuh Andi gitu ya. Dia Genzi banget nih, Demon Slayer, tatonya di Goku sini. gitu kan. Oh iya, Son Goku gitu, Slam Dunk, Detektif Conan kali. Ada Detektif Conan. Iya maksudnya kayak kecil. Nah, tapi ngomongin soal ngelihat kayak anak kecil berantem sama orang gede, si Zhang Weili juga kayak anak kecil lawan Iya, orang gede lawan gitu, orang kayak gede. lucu banget. Karena kan ada 2 pertandingan tadi yang bisa dibilang kita ngelihat secara bentuk tubuh tuh nggak proper, nggak imbang Nggak gitu ya. imbang. Tadi si Michael Morales sama ini kayak raksasa gitu. Zhang Weili juga kan. Iya, Zhang Gue Weili. ngeliat Zhang Weili kayak kecil banget nih cewek ya, maksudnya. Tapi tangannya Pendek sih yang tapi tangannya gede. gede banget tangannya, tapi kayak ini mereka kayak anak Iya, kecil kayak anak lagi kecil. berantem sama orang gede ya. Iya, Gitu. gue juga kayak pernah ketemu sama Valentina kan, dia pernah ke Bali gitu, Oh iya, ketemu di pernah Bali gitu kan. Baru kan, Dok. Terus Ketemu, Dok. dia lebih gede dari gua. Valentina itu lebih gede dari gua walaupun dia mainnya flyweight. Dan kayak berarti ini memang bener-bener gede nih dia cewek nih. Tapi tes berantem gak sih waktu itu? Mas? Waktu itu gue latihan gulat sama dia. Digulatin sama dia di bawah, maksud di matras gitu digulatin. Iya. Nah, Kebanting tuh. nggak bisa dong tentunya. Beda level. Lihat gimana dong. Cewek Langsung itu ya? latihan sama Cewek Valentina loh. Cewek Shevchenko. Karena dong. gue yakin ya dari waktu cerita si Bang JK, kan waktu gue tanya apa yang membedakan waktu latihan di Indo sama di ini, nggak bilang tentang latihannya atau apa. Hal pertama yang Bang JK bilang ya tentang ini, nutrisi sama weight cut. Kalau menurut gue itu kenapa Valentina, Bang Mario ngelihat dia padahal tanding sama-sama flyweight tapi gede banget, kayaknya mereka punya ini sendiri deh. Maksudnya ahli nutrisinya sejago itu gimana caranya bisa motong ke flyweight terus rehidrasinya segede Bisa. lewat 2 kelas gitu. Iya Lewat iya 2 iya. kelas. Iya, tapi memang si tadi secara bentuk tubuh nggak imbang sebenarnya do ya Zhang Weili sama Karena itu ya. itulah makanya si Islam pun naik ke welter. Banyak pertimbangannya kan, manggil ahli gizi terus persiapannya kayak gimana tahu. John Jones tuh dari light heavyweight ke heavyweight, iya. lamanya minta ampun karena nggak segampang itu ternyata. Walaupun kita ngelihatnya ya kalau dari Bagan Straw ke Fly. Oh, beda berapa? 10 pounds. 52 ke 57 kan. Iya. Beratnya 5 kilo. Seolah-olah kayak ternyata whole different game. Iya ya, tapi kunciannya nggak dapat tuh si Shevchenko tuh sampai terakhir. tuh. Shevchenko emang gak pernah ngincar kuncian sih bang. Dia selalu dominasi Ya ground. udah ini aja kontrol aja terus nggak akan ngincar Dia submission balas gitu. kalah dari Grasso kan gitu juga mainnya. Oke. Gak usah aneh-aneh aja. Iya, Udah kontrol game aja ya. Champion knows how to win aja udah Iya, dia tuh yang kayak gitu, tahu cara menang. Oke. Iya Sekedar gitu cukup aja untuk tuh ya. menang gitu Iya. ibaratnya. Bahkan Valentina Shevchenko ini terkenal dia stand up-nya bagus gitu. Iya, Sering iya. spinning, sering jab straight. Cuman ketika di pertandingan itu dia nggak ngeluarin itu. Dia emang pengincar menang gitu. Iya ya, Dia kontrol aja. kontrol. Tapi itu kontrol itu dia sambil sambil ground juga. Gitu. Iya, ada activity biar nggak disuruh berdiri. Iya. Iya, soalnya Zhang Weili kalau diajar stand up fight bisa masuk terus tuh. Bisa juga. Iya, karena Iya, si Zhang Weili tipikal fighter yang susah di KO juga sih. Kalau misalkan si Valentina Shevchenko ini
Hajar stand up. Aja stand out takutnya gitu kan kecolongan si Valentinanya gitu yang nanti jadi kalah. Iya, Itu iya, bahaya juga buat Valentina. Makanya Valentina Shevchenko udah main aman aja gua. Iya, Gimana menang caranya ya. gue menang gitu. Iya dan dia sekarang udah menyamakan rekor Amanda Nunes. 17 ya, 17 kali defending title apa winning streak? Defending title berarti ya. 17 kali sepanjang kan dia tadi sekarang nomor 1 UFC di cewek history Iya, yang pound for 60 pound, takedown kan, 60 Iya, 60 kali 60. takedown dia pertama kali tuh. Sama itu rekor 7 kalau nggak salah tadi sebelum pertandingan ini Valentina Shevchenko tuh 16. Sekarang 17 apa defending title kayaknya. Dan deh. dia juga ini Iya. Bang, satu-satunya fighter di UFC malah bukan cowok bukan cewek, satu-satunya fighter di UFC. Waktu UFC mengganti sabuk mereka jadi sabuk yang baru, itu tuh di sebelah kanannya tuh Ada rubinya. Iya, ada rubinya. Jadi tiap kali title defense Iya, ditambahin satu. kayak ininya ini Thanos. Thanos. Dia doang tuh sampai Rubinya full. udah lengkap ya. Iya, udah lengkap. Gila Valentina Shevchenko. Berarti kalau 17 udah 2 kali putaran tuh ya? Ya kan? Enggak, dia kan waktu ganti sabuk kan pas. Iya, Sekarang iya, udah bro. dia tuh penuh tuh waktu menang dari siapa ya? Sebelum Grasso kayaknya. Sebelum Dia Grasso. udah penuh. Sebelum Gaso siapa ya lawan siapa ya? Lupa lagi gua. Si Iya nanti kita cek. mukanya ada nih mukanya. Kalau nggak nih. salah dia waktu itu minta ini deh, apa rubinya ganti diamond. Saking udah suka-suka dia dah. Suka-suka dia aja loh. Jago ini terserah dia. Jago ini. Tapi Tadi berarti tuh fakta kerennya ini Bang. Apa? Kan ini tuh sebenarnya dream match dari zaman dulu, dari pas mereka sama-sama dominan fighter. Iya, sebelum Zhang Weili ada sama ini. wacana-wacana ini. Iya. Orang tuh pada ngait-ngaitin sama ininya julukannya. Magnum sama Bullet. Oh, gitu. iya. Kalau itu kan becengnya doang, kalau ini udah pelurunya, gitu. Iya iya iya. Sebelum lawan Alexa Grasso dia tuh lawan Santos. Iya. Sama lawan Murphy. Itu dia. Andrade juga ada di situ. Sama ya ada lawan Fiorot, sempat lawan Fiorot kan. Tapi emang berarti god cewek siapa Dok? Lu Dok. Kalau buat lu Dok, god cewek Gue Amanda Nunes masih. gak tau ya di meja komentator tadi Joe Rogan bilang dia masih sama Amanda Nunes karena Finish. Amanda Nunes iya KO-in Cyborg, Ronda Rousey, KO gitu. Iya. Jarang fighter cewek KO-in orang. Nah, Cuman itu kan dia waktu itu bantam ya Iya. Amanda Nunes. Amanda Nunes bantam. Bantam waktu itu nggak Feder sama bantam. iya nggak sekompetitif itu Kompetisinya kan. nggak Sekarang aja udah nggak- ditutup bang, udah ditutup kelasnya. double Iya. champ juga Amanda Nunes. Iya, Iya. double champ ya. Iya dia salah satu yang double bantam champ. masih ada kan tapi. masih iya iya. Bantam, ya bantam masih ada Main sama Kayla kan? Oh iya Kayla Kayla Harrison si gitu. Paulo Costa. Paulo Costa. Paulo Costa cewek. Makanya kan Amanda Nunes kan tadinya pensiun tuh ketika Iya, ngelihat terus- ketika ngelihat si Kayla Harrison naik lagi lah. dia. Tapi satu Iya. tim kan sama-sama American American Top Iya, Team, itu dia masalahnya. Tim, ha. Iya iya iya. Makanya nanti di White House kalau kejadian seru tuh Kayla Harrison sama iya. Nunes tuh perebutan tuh. Siapa? Tapi kalau lu siapa, Mar? Kalau lu god cewek lu berarti Ya. sejauh ini karena ada Valentina Shevchenko menang tadi. Masih Amanda sih Amanda soalnya. Nunes ya, Amanda berarti Nunes juga ngalahin Valentina Shevchenko Iya. kan. Itu dia. Walaupun dua kali ya. debatable kan waktu itu Iya, bang. debatable sih Debatable. tetap. Ha, cuma ya itu dia kemampuan Amanda Nunes untuk finish lawannya itu yang membuat dia berbeda dari perempuan-perempuan lain. Iya, Bukan perempuan sembarangan. Tapi kan jadi ayah juga sekarang. Iya, dia juga ayah. Yang cowok jadi dah itu jadi orang. ayah juga betul. Itu Ayah. yang kocak tuh Joe Rogan gue waktu itu pernah dikritik sama kaum ini trans karena dibilang LGBT. transfobik. Jadi di UFC itu ada istilah dead power kayak Cowboy Cerrone istri baru lahiran jadi ada kekuatan jadi- tambahan gitu. Nah si Amanda Nunes baru punya anak kan adopsi. Ada dead power bener tinjunya makin keras. Anjir dead power. Jarogan tuh ya. Iya iya Nah kalau makanya. Kayla Harrison, enggak maksud gue Kayla Harrison itu dia Iya maksudnya ibu atau ibu apa bapak? bapak? Kalau gue masih ibu sih walaupun setelannya kayak Paulo Costa ya. Soalnya Masih ibu ya. dari penampilan sama gaya main Kayla Harrison masih di bawah gulat. Amanda Nunes buset Prancis Gano dia. Prancis Gano versi cewek. Gila gila. Lu juga berarti itu sama ya Amanda Nunes ya. sejauh ini? Kalau buat sekarang ya, Iya. Shevchenko sih. Kalau buat sekarang ya. Gue juga masih Shevchenko buat sih bang. sekarang. Karena Kalau apa buat ya gue sekarang. dengar cerita lebih keren aja sih. Iya ada fotonya tuh yang dia. Iya kan dia waktu entrance kan dia bilang apa Iya. fun fact-nya satu-satunya fighter dari Kyrgyzstan. Iya. Dia satu-satunya fighter dari Kyrgyzstan dan juara lagi. Jadi historisnya tuh dia waktu itu di Kyrgyzstan Muay Thai dia ratain satu negara sampai gak ada fight lagi. Terus dia ke Australia rata Australia terus dia ke Cina pokoknya Rata. malang-lang buan buat ngerata-ratain kayak siapa nih yang bisa ngalahin gue? Tapi ya ini kayak kalau gue lihat sih kedua fighter yang tadi tanding tuh kayak
jauh dari kehidupan duniawi gitu ya. Kayak Shevchenko dia kayaknya gak mikir berkeluarga, gak mikir Siapa juga yang berani bang? Udah 36 sekarang kerja matiin orang. Kalau dilihat tuh dia kayak dia pelatihnya sama apa saudaranya tuh Iya, Shevchenko juga. Antonina ya. Iya. Dia kayak mereka bertiga jalan-jalan keliling dunia sambil keliling dunia latihan, terus numpang di gym mana. Ya sekalian Kayak gitu, seminar ya bang, sekalian seminar. kayak gak mikirin dunia gitu, gak pengen punya keluarga, gak pengen punya apa. Fokus aja udah ya. Pokoknya martial art is the way of life. Way of life. Gitu ya. Zhang Weili juga begitu Zhang Weili juga gitu Tipikal kelihatan. bukan nggak mau menikah, maksudnya nggak mikir ke arah Gak situ. mikir ke arah situ. Berantem aja pasti. Pokoknya gue Zhang Weili kalau berantem. cowok juga disaulinin gitu. Karena cewek aja. Dibotakin ya. Saulin aja deh. Mana berantem gitu ya, Zhang Weili berdua. Makanya pertemuan tadi mereka berdua itu dibilang ini robot versus apa tadi gue dibilang ini robot versus ini bang. Karena memang berdua ini berantem Iya, aja. emang. Weh. Hidupnya baku hantam aja udah. Kagak ada mikir yang lain. Yang paling ini ya Zhang Weili doang gitu dari Cina gitu, yang bisa yang bisa ngimbangin iya negara-negara lain. Shevchenko, Iya. Maksudnya Cina nih ya si Zhang Weili gitu. Iya. Harumlah dia namanya di Cina gitu. Harum lah dia mah udah legend mah itu ya. Ya menurut gua tadi kalah juga Zhang Weili masih oke lah, masih bagus dia. Turun kelas lawan si yang tadi siapa? Gue masih megang Zhang Weili kalau misalkan turun Kalau kelas lagi. turun ke Stroll lawan Megan Kan dia naik ya kan dia naik kelas nih tadi. Iya, Dia turun lagi ke kelas sebelumnya gitu yang kemarin Feket gue masih megang si Iyalah. Zhang Weili lagi. Iyalah Zhang Weili mah tetap nomor 1. Makin Zidane yang ini ya. Iya, Iya, 52 Megan Zidane. Iya. Ya jauh kan. Pound per, Jauh. Habis. pound per pound cewek siapa ya? Zhang Weili kan? Valentina. Valentina Shevchenko sekarang ya. Makanya tadi kan sejarah juga. Pertama kalinya ada ranking 1 lawan ranking 2, kapan lagi? Iya, kapan lagi? Maksudnya untuk pound per pound ya? Iya. Iya, kalau di cowok BMF doang paling mungkin ya kan. Soalnya kan Iya. pound for pound kan biasanya kelasnya jauh-jauh gitu, ranking 1 heavyweight, Iya. ranking 2 fly gitu. Iya, nggak bisa kalian apa sih Kayla Harrison nggak akan bisa nih, nggak masuk nih di badan-badannya Valentina Shevchenko sama Zhang Weili. Kayla Harrison paling main di White House ya main sama Amanda Nunes. Gue Iya. menang Kayla Harrison ya. Gue lihat. Iya, kayaknya masih Kayla Harrison ya. Masih lebih aktif ya. Terus ini terakhir adalah pembahasan soal JDM sama Islam Ada ini Makhachev dulu nih. Bang Dylan Dennis tadi berantem. Oh iya, baru gua mau bahas itu. Di band dia. Iya di band dia. Di band dia. Mestinya udah dari dulu kan sih. Iya. Kayak orang caper banget tuh. Asli bang. Mau apa sih dia? Asli gue waktu Dia rasis, awal-awal Pak. awal-awal apa nonton, dia kan pelatihnya si Connor. Karena BJJ. Gue pikir yang prodigy gimana gitu. Ah. Enggak juga. Enggak iya juga, iya kan? Fight-fightnya juga kayak biasa Iya. aja sebenarnya. Iya, terus Gua jadi pikir- kecuali dia kayak model-model Craig Jones atau Gordon Ryan gitu. Ternyata enggak juga. Enggak juga. Iya dan tadi berantemnya sama timnya Islam Makhachev ya. Awal tuh sama Zainukov, awal Oke, sama oke. si John Pok tuh. Ini dia. kata-kataan Chanko, dulu. Chanko. Iya, Kata-kataan. Chanko. Nah terus akhirnya berantem sama si Abu Bakar. Oh iya itu Ya, kata-kataan kayaknya- kan, iya, kata-kataan. kata-kata rasis sih emang dari dulu kan, itu yang dihajar sama Habib kan dia si Dylan Dennis. Iya karena rasis. Dan, iya, iya. dan kemarin juga si Dylan Dennis baru ditampol Pak. Kan dia mau fight nih sama lawannya tuh dia sama di siapa gitu orang Brazil kalau nggak salah. Iya. Dia ditampol. Ketemu di luar tuh ditampol bener di overhand. Ditampol sampai si Dylan Dennis mukanya merah, berantem tuh. Iya. Dia tuh pengen apa ya? Talk the talk tapi nggak bisa walk the walk. Iya. Dia pengen nyoba formula Colby, cuma Colby tuh emang jago pak. Iya kalau dia enggak. Colby masih ada fightnya gitu Iya kan. dia lawan Logan Paul kemarin begitu. Dylan Dennis ya. Cuman di London ini emang dia direspekin sama orang luar ya. Dia jagonya katanya BJJ-nya. B-nya doang tuh BJJ katanya doang. tuh kalau sama orang luar. Iya. Cuman yang gua lihat B-nya kalau misalkan dibanding sama Charles sih masih jauh Pak, jagoan Charles gila. Iyalah jauh lah. Dylan Dennis mah bacot doang. Iya. Dia record pro AADC-nya 86 kalau nggak salah, 8 win 6 loss, nggak seprodigi itu. Cuma ke bawah nama Conor aja. Corner aja. Iya. Itu tadi ya buat Dylan Dennis ya. Tadi gue mau mention itu sebelum bahas Islam Makhachev. Tapi udah selesai, udah di ban berarti ya. Iya nggak boleh nonton lagi. Cuman Seumur Islam hidup. Makhachev, Seumur Islam hidup. Makhachev bilang jangan di ban di UFC aja. Orang ini mah ban di negara Amerika. Udah nggak usah tinggal di Amerika lagi orang ini. Belain Habib ya. Iya. Tapi memang pembahasan kita nih Islam Makhachev main event kita ya sebelum mudahan tadi kita nextnya baru kita bahas welter ada apa aja kira-kira. Islam Makhachev ini dari Davi baru ke Sardo ya. Gimana lu ngelihat tadi Islam Makhachev? Lu merasa bahwa kalau menurut gue ya sebelum kalian kan lebih expert lah.
Kalau menurut gue nih kelas welter siapapun lawannya Islam nggak akan ada yang bisa ngalahin Islam Makhachev sih. Kecuali ketemunya Shavkat Rakhmonov gitu. Kamaru Usman pun gue masih megang Islam Makhachev kalau mainnya kayak tadi ya gitu. Kalau Michael Morales sama Prates pun pasti akan di Cason Brady kayak si siapa namanya JDM lagi, maksudnya langsung di take down. Kan kalau lu bilang kan kalau striker gampang banget, lu langsung di take down aja sama grappler, udah dominasi di bawah terus, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tadi juga JDM sulit gitu. Tapi kalau lu ngelihat tadi Islam Makhachev permainan kayak tadi, dia berarti bisa merajai welter tuh, Vi. Gua harus lihat dulu ya, ini welter kan sekarang lagi ngeri-ngeri nih Bang. Ngelihat dari Morales. Iya, jadi ini kelas paling keren sekarang nih, dari yang paling kurang. Iya, dari yang paling kurang. Dulu nggak ada yang lirik, Nggak ada sekarang yang lirik. semua mata tertuju pada welter. Dulu lightweight gitu. Sekarang semua mata tertuju sama ini loh. Kalau misalkan gua lihat sih emang untuk saat ini Islam Makhachev lah. Tapi kan kita harus lihat dulu nih ketika dia nanti melawan Morales bagaimana. Kalau lawan Prates gua 100% kayaknya Islam Makhachev ya. Iya. Nah kalau Shavkat juga kayaknya gua 100% juga deh Bang lawan Islam Makhachev. Karena yang gua lihat ya Shavkat ini ketika lawan Ian Gary sedikit kesusahan si Shavkatnya, apalagi lawan Islam Makhachev. Oke, Gitu. kan menurut bukannya gua lagi cedera sempat cedera itu. lagi cedera. Dia tahun 2026 kembali. Dia sebenarnya udah sembuh Bang. Udah sembuh Shavkat ini, udah sembuh. Ketika dia latihan kambuh lagi. Iya lawan Ian Gary kan sempat ada itunya tuh bermasalah itu, makanya nggak bisa finish kan decision kan itu. Decision. Iya. Nah, gua lihat di pertandingan tadi bagus banget ya. JDM-nya menurut gua bagus banget. Karena sekarang RNC Darchok udah dicoba. Kimura. RNC Kimura. Itu bener-bener dilepasin semua sama Jack Della Maddalena gitu. Karena tadi gue bilang sama Mario, kayaknya memang di gym latihannya itu ya. Maksudnya dia latihan jaga leher, dia jaga tangannya kalau mau dipin gimana caranya narik-nariknya Ya gitu. bener kata Islam, JDM ini bagus dalam grapplingnya, tapi dia tidak bagus dalam wrestlingnya. Kan terbukti kan dia ini beberapa kali di take down sama Islam Makhachev. Dan gue ngelihat pinternya Islam Makhachev ini ketika JDM ini udah siap di take down, Islam Makhachev malah ngadu striking. Iya. Nah, ketika udah dipancing striking, JDM ini udah kenyamanan dengan strikingnya si Islam Makhachev. Islam Makhachev langsung ngambil double leg dari si JDM. Itu menurut gue pintar banget sih. Iya. Itu pintar banget sih. Gokil ya Islam Makhachev. Itu dan menurut gue ngelihat postur dari si Islam Makhachev itu menandakan bahwa dia siap banget. Kan dia udah pernah bilang juga ketika dia di lightweight performance dia itu 60 sampai 80%. Nah, gue di welter gue bakalan ngasih performance gue ya 100%. Iya dan badannya bagus banget ya Mareh. Maksudnya begitu dia buka baju anjing. Utuh badannya. Kehitung jari Bang, misalkan kita lihat orang-orang yang mau di Kimura sama Islam Makhachev lolos tuh kehitung jari. Dan Hooker korbannya tuh. Kimura dapat. Charles segitu yang bagus bajunya dapat Darchok sama si Armtrangle sama si Islam Makhachev. Menurut gua JDM ini adalah salah satu bagus sih. Tapi kalau misalkan ngelihat dari striking, gua masih ngunggulin JDM sih. Kalau adu striking tadi ya, masih karena gua lihat beberapa kali kombonya si JDM ini masuk ke area tubuhnya si Islam Makhachev. Apalagi pas awal-awal ronde 1 masih confident banget kan. Iya. Nah makanya pintarnya Islam Makhachev mungkin dia ngerasa nih bahwa JDM ini ngadu striking, bagus juga nih orang gitu. Dia langsung ketika JDM ini nyaman baru di take down melalui double leg. Dan gue yang kaget itu ketika dia single leg. Itu gue mikirnya nggak bakal ke take down Pak. Maksudnya gue dilepasin sama Islam, tapi dia langsung nengkas kaki belakangnya gitu kan. Gitu ya. Langsung jatuh. Itu menurut gue gila sih. Nobar tadi kan pada berdiri gara-gara itu kan. Iya. Gila banget. Ini ilmu banget ya kalau orang yang demen BJJ kali ya. Iya. Ini parah banget sih kalau menurut gue. Ya ilmu banget ya Mar berarti. Iya, karena biasanya kalau misalkan lu ngambil single leg, finishnya tuh di round the pipe tuh. Jadi diputer. Biasanya kalau ini kan tadi single leg terus dia langsung nyerang kaki yang di belakangnya. Nah itu nggak biasa buat ukuran fighter, tapi ya mungkin buat Islam mah biasa-biasa aja. Untuk ukuran fighter tidak biasa, tapi untuk Islam Makhachev itu hal yang biasa. Ada momen menarik juga tadi yang ketika si JDM ini mau mencoba takedown, tapi dibalikin lagi sama Islam Makhachev. Itu gila sih, ngeri banget sih itu. Oh yang sosokan padahal bisa stand up fight aja ya. Yang dia tinggal berdiri aja lagi gitu. Tinggal berdiri aja, cuman JDM sama JDM itu di takedown, akhirnya dibalikin sama Islam Makhachev. Itu maksudnya nggak semua orang Pak bisa begitu Pak.
Karena Iya. Belal tuh pernah digituin kalau nggak Iya. salah ya. Iya. Dan berhasil sama JDM. Berhasil sama JDM. Nah, Islam Berhasil. nggak berhasil, gila sih. Malah Iya. dibalikin gitu. Coba kalau Belal dari awal strateginya ke Islam Makachev tadi bisa menang tuh padahal ya. Belal ya belum atau tentu enggak? juga, Bang. Enggak juga ya. Emang Islam Makachev beda aja levelnya ya. Beda. Iya. Iya. Tapi lu gimana Mar sebelum ke Sardo Mar soal tadi Islam Makachev sama ini? Wah tadi sih performance-nya gila banget ya Islam ya. Oh gila tuh. Orang kita bercanda, wah ini kalau Americana dapat nih udah pensiun aja sih JDM. Iya. Iya. Jadi mungkin JDM punya apa namanya sistemnya dia yang bisa menghentikan takedown, tapi kalau nggak tahu takedownnya kapan datangnya ya buat apa gitu kan. Kalau kayak tadi bener-bener nggak ketahuan kapan Islam mau takedown, kapan dia mau striking kan nggak ketahuan. Iya. Lagi tadi kayak ada round kedua kalau nggak salah JDM dapat angin segar, dia sempat dari clinch mukulin body Islam beberapa kali. Terus Islamnya kelihatan kayak anjing gue kecapean nih, gue kena nih. Dia mundur satu langkah terus habis itu langsung take down lagi. Di situ sih take downnya gila itu. Makanya karena si JDM gak tahu take downnya Islam kapan datangnya, gak ada yang berhasil dia defense kan. 100% kan tadi take down. 100%. Take down ininya keberhasilannya. Iya karena dan tadi sebenarnya ada poin penting tuh JDM itu untuk menghentikan takedownnya si Islam Makachev, dia selalu body shot ke bawah karena kan reach-nya dia paling panjang 73 berapa tuh tadi. Iya. Si Islam 70 tuh kan reach-nya kan. Jadi dia selalu bukan nyerang kepala tapi dia ke bawah terus. cenderung Jadi ke body. dan nyampe maksudnya Iya. itu tangan nyampe beneran ke perutnya Islam Makachev gitu. Nah, tapi masalah Islam Makachev pinter, nggak apa-apa lu serang gua karena lu pasti mau menghentikan takedown gua kan. Lu serang body shot nih perut gua supaya gua lemah nih gitu. Tapi kan enggak, lu kan nggak tahu gua kapan mau nge-shoot Iya, lu. kapan gua mau nge-shoot. Iya, kapan lu ayo. Ini gua lagi adu striking lo, ini sama lu ayo gitu. Walaupun kita bisa pastikan dan mungkin Saru juga setuju bahwa ternyata Dustin Poirier lebih oke ya Do ya. Karena masih bisa bikin bonyok ya. Untuk urusan striking. Iya. Tapi ketika lawan Dustin itu gue nggak merasakan misterinya si Islam itu. Oke. Kalau Dustin tuh Betul. pas lawan Dustin, oke, sekarang gue mau striking. Oke, sekarang gue mau grappling. Iya kan? Nah, kalau tadi tuh bener-bener kita nggak tahu kapan si Islam mau striking, Kita kapan nonton si Islam mau Hamzat, nonton Habib aja kita bisa ngerasain gitu. Iya. Bentar lagi nih. Ini kayak iya. lo tau langsung transisi grappling langsung Itu next level sih. Itu. Next level. Ya, ada tuh tadi satu tuh yang kita teriak juga tuh Mar, yang dia lagi posisi stand up fight biasa. Terus si JDM juga kan ragu-ragu sempat ragu kan kayak Iya. gue mau ngapain karena dia udah mentalnya udah kena kan. Ragu-ragu gue pikir wah kena pukul. Di shoot dong di bawah. Iya. Lah, kok bisa gitu ngambilnya ya? Tiba-tiba jatuh lagi bro, kita tepuk tangan semua kan. Makanya kenapa setiap kali takedown tadi kita semua tepuk tangan terus. Karena kita nggak nyangka. Aja takedownnya keren banget. Semua takedown effortless buat dia Dia tuh hari ini. Iya. bisa bikin ini Bang, apa? Kalau misalnya kayak tadi Shane Brady. Kita tahu dia pengen main gulat. Iya. Makachev pun kita tahu gitu dia mau main gulat. Tapi semua serangan si Shane Brady tuh kayak seolah-olah set up untuk take down gitu. Sedangkan si Islam tuh semua serangannya tuh emang niat serang gitu. Jadi ketika oke, main striking nih, terus tiba-tiba tembak. Itu yang bikin wah tuh. Iya. Bahkan kita awal-awal kita gini, gue nggak tahu di sisi lu ya Do, karena kan lu di sana. Gue sama Mario sama yang teman-teman kita yang di belakang tuh selalu teriak kayak gini. Jangan stand up fight Islam Makachev. Jangan stand up fight. Ayo take down. Kalah lu nanti. Karena kan pede banget kan CDM awal-awal pede kan. Tapi ternyata kepedeannya dia adalah senjata Islam Makachev justru. Iya. Karena dia bilang, oh lu pede lu. Nah ini gue enak nih ngasih tinggalnya nih. Kelihatan pas ronde 2 ronde 3 jiper sendiri kayak confidence-nya turun sendiri gitu. Aneh banget. Soalnya ya. kalau gue bisa kelihatan ya ketika JDM ini siap untuk di take down, ketika dia ini siap ketika JDM ini nyaman ngadu striking sama Islam Makachev. Kelihatan itunya. Kelihatan sih kalau dari postur tubuhnya. Badannya kelihatan. Dari tubuhnya kalau misalkan dia sedikit kayak nunduk gitu. Nah, JDM ini siap untuk di take down gitu. Tapi Islam nggak gitu. Nggak kelihatan dia nggak kelihatan. Soalnya apa? Bener tadi pukulannya nggak ada buat setup, pukulannya bener buat mukul gitu. Tiba-tiba aja take down. Nah tapi itu lu gimana Dok kalau menurut lu tadi pertandingan Islam Makachev sama ini another level takedown defense takedown shoot nih ya atau untuk grappler ya. Kalau menurut gua karena si Islam pun apa ya? Iya. Karena dia emang pegulat, orang jadi memandang sebelah mata strikingnya. Padahal strikingnya matang banget. Maksudnya lihat orang-orang pada dikawin. Charles Oliveira pun di arm triangle bukan karena
grapplingnya kurang, tapi karena udah masih pusing di strike. Iya. Terus kalau tentang GDM yang submission defense, gue suka sih kata-kata Islam tiap di interview gitu kan sama DC ditanya gimana nih GDM udah latihan sama Craig Jones. Si Islam tuh udah yang ya lah bro, si Craig Jones suruh tanding MMA 1 kali aja. Beda grappling for MMA sama pure grappling tuh beda gitu. Iya. Jangan kan itu striking for MMA sama striking murni kan beda. Juga beda. Iya. Kayak si Dustin Poirier tuh yang ngejelasin kenapa waktu dia kan dikenalnya best boxer di lightweight. Kenapa waktu lawan Islam kalah significant strikes? Karena pikirannya masih ada pikiran jangan-jangan ntar takedown nih. Gitu. Jadi gak fokus di tangan doang. Sama pasti grapplingnya juga begitu. Banyak faktor lah yang bikin itu berbeda. Jadi oke, si JDM bisa lepas dari semua submission attempt. Tapi kan perjalanan menuju jatuh ke bawahnya itu gimana? Gak beres. Iya. Tapi lu ngira tuh Dok, maksudnya JDM di ayam-ayamin gitu kayak waktu Kamzat sama DDP, lu ngira segitunya? Ngira ada perlawanan gitu. Ngira, dan yang gue takutkan tuh adalah di gulat nih di bawah. Terus JDM ngotot berdiri. Nah pas chaos di berdirinya itu tuh tak ada pukulan colongan atau apa gitu. Makanya pas yang detik-detik terakhir kan biasa ini tuh ke bawah ke atas. Gue tuh mikir kayak anjir, jangan sampai pas lagi rusuh-rusuh pengen ngelepas kecolong. Tapi kan si Islamnya tetap tempel aja terus di pagar. Bener-bener sampai bunyi tank gitu baru mau dilepas. Dan dia malah JDM-nya nyoba itu ya, nyoba takedown balik ya. Karena kalau menurut gue itu berhasil di Belal adalah si JDM tuh nembak takedown bukan karena dia surprise-nya itu. Oh iya. Jadi karena mikirnya ini striker, gue yang pegulatnya, terus ini kita baru beres gulat gitu. Masa dia tiba-tiba ngajak gulat lagi? Moment of surprise ya, karena pertama surprise, kedua mental juga lah pasti si Belal si pegulat malah digulatin. Tapi kan Islam different level, dia selalu ready. Gak ada surprise udah dunia dia. Kata Volkanovski juga. Kan Volkanovski analisa dia sebelum bertanding sebelum JDM versus Islam kan dia bilang adu gulatnya pas scramble, kesempatan JDM tuh waktu scramble doang gitu. Masalah kan bener kata Bang Mario, kita JDM-nya nggak tahu kapan ditembak kan, jadi nggak sempat adu scramble. Karena kalau berusaha berdiri pas udah punggung di kanvas, nggak akan bisa. Itu Islam udah latihan gulat dari sebelum belajar jalan gitu. Iya, itu udah kayak ditabrak truk berapa ton tuh kayak anjing. Terus buka dan JDM tuh kakinya sakit loh. Maksudnya sakitnya tuh entah waktu di takedown pertama atau ditambahin lagi sama calf kicknya si ini kan. Kicknya tadi solid banget sih kenanya juga. Dan itu ada satu momen di mana begitu calf kicknya udah kena tak gitu, kakinya sakit, pindah stance langsung di takedown gitu. Lihat, pindah stance lu, gua takedown lagi lu. Jadi yang lu bahas itu yang kemampuannya dia untuk berubah dari kecepatan dari southpaw ortodoksnya itu hilang semua karena ritmenya dimatiin sama si kemampuan lu pindah stance nih ortodoks southpaw nih, gua matiin kaki lu cedera kan, kagak bisa apa-apa. Gila ya, itu another level tuh. Sampai kaki jadi tendang 2 kali tak berubah stance langsung kelihatan dari kita kayak ya berubah. Iya maksudnya dari southpaw tiba-tiba ortodoks langsung berubah kan, langsung di take down buk anjing. Dan kelihatan banget ya di ronde 4 tuh si Islam Makhachev tuh masih seger gitu. Sedangkan JDM udah ngos-ngosan, udah mental sih. Udah mukanya dari yang gini kan awal dari jadi gue bikin postingan tuh. Menurut gue nggak JDM nggak expect ya Islam Makhachev ini sehebat ini ya. Kalau menurut gue ya. Masa mungkin JDM mikirnya mungkin tadinya. JDM mikirnya kayak bisa lah gue kayak Volkanovski gitu, nge-scramble gitu. Karena kan dia masih belajar dari Volkanovski. Ketika kita tarik mundur pertandingan Islam Makhachev melawan Volkanovski kan beberapa kali bisa takedown defense si Islam Makhachev. Dan menurut gua tuh JDM tuh nggak expect ya dengan Islam Makhachev yang dia pindah ke kelas welterweight makin hebat banget ininya wrestlernya. Karena kayaknya badannya paling cakep di kelas welter ya. Kalau di lightweight tuh tersiksa gitu kan, kayak beda gitu. Ini kayak tadi pas lihat badannya buka baju, Islam Makhachev ini kayaknya badannya beneran deh, bukannya cutweight apa segala macam, emang segitu badannya gitu. Berarti Dok nextnya apa Dok kira-kira Dok buat si Islam Makhachev? Ada yang bisa ngalahin dia nggak di kelas welter? Kalau menurut gue sekarang dia nih
sumber uang paling besar di UFC, biggest star di UFC. Jadi apapun yang dia minta pasti dikabulin sama UFC. Dan dia kan minta lawan Kamaru Usman. Makanya dari tadi UFC nyorot Kamaru Usman terus kan. Ya mukanya walaupun Kamaru Usman bengong gitu kan. Kok gua sih? Tapi dia nggak nyebut Kamaru Usman sama sekali pas abis post fight Iya interview enggak. ya. Dia Iya. di ini sebelum apa fight dia mention. Dia sebelum fight ngomongnya bahwa gue ini pengennya tertarik gitu melawan Kamaru Usman karena menurut Islam Makhachev ya Kamaru Usman walaupun dia sempat kalah juga tapi dia masih yang terbaik lah. Di era ini dia welterweight terbaik lah. Dan bahkan ketika dia lawan Hamzat pun walaupun Usman kalah gitu ya tapi dia masih memberikan bagus. perlawanan ya kan. Iya. Karena kan kita jangan lupakan juga bahwa Usman ini tipikalnya wrestler juga. Iya, tapi lu megang siapa Dok? Kamaru Usman lawan Jauh loh. Jauh kan? Iyalah. Siapa di kelas welter yang bisa ngalahin dia? Safkat bisa? Safkat kayaknya paling Iya. mungkin deh. Paling mendekati. Gue karena ngeliat fight Safkat sama Ian Gary jadi kurang. Gue justru malah ngeliat Yang Gary Morales yang Iya, paling betul banget. mengancam. Karena apa ya? Panjangnya itu. Iya. Gimana ya Islam nanganinnya ya? segede itu. Iya. Segede itu. Panjangnya itu ganggu kayaknya. Oh iya. Gua tuh pengen tahu gimana caranya Islam Makhachev ini mecahin teka-teki orang yang kasih Morales. Karena kan Morales ini tipikal fighter yang tinggi, terus juga kan dia ancang kuda-kudanya di takedown defense ini benar-benar nunduk gitu kan. Iya, dan ditekuk Dan itu juga dia tangannya. mempunyai power yang bagus gitu. Lah emang JDM gak punya itu, Vi? Maksud gua, Menurut gua untuk JDM reach-nya juga kan dia panjang kan? Reach bagus, cuman KO artisnya menurut gua nggak terlalu kayak Morales. Kalau si JDM tuh pakai volume. Pakai Kalau Iya. pakai volume, kalau si Morales kan yang dia lawan Gilbert Burns saja kayak Iya. buset ini Mati next lampu level nih. gitu ya, bisa mati lampu gitu. Cuman itu tanda tanyanya kalau menurut gue Morales kalau diaduin ke Prates juga nggak terjawab sih tanda tanya. Kita kan masih tanda tanya tentang groundnya si ini ya, si Morales. Soalnya jatuhnya ntar kayak siapa ya yang kita tanda tanya? DDP Sean O'Malley, Sean DDP, O'Malley. Sean O'Malley. Sean O'Malley, Kita tuh ya. mikir kayak gimana ya kalau dia digulat. Selama ini dia nggak pernah jatuh gitu. nggak pernah jatuh karena lawannya nggak ada yang bisa bikin jatuh, udah tidur duluan. Pas ketahuan lawan merah. iya, kita langsung ya udahlah dari ronde 1 juga kelihatan. Jangan sampai si Morales kayak gitu. Iya, Ya kan selama ini nggak ada yang bisa take down karena udah dihantam duluan kan. Iya, karena gue takutnya kayak DDP dan Sean O'Malley sih. Sean O'Malley lah yang kita sering bahas kan, kayak gue tuh belum ngeluarin kemampuan gue aja, soalnya belum ada yang bisa take down gue segitunya. Ternyata sama merah didominasi kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gue rasa Michael Morales juga begitu sih. Iya. Itu makanya semenjak gue lihat tadi, wah ini hot text gue nih. Semenjak gue lihat tadi ke lawan Topuria, kalau dia pakai shoot kayak gitu dia bisa menang loh Islam Makhachev loh. Nah ini pasti Sarno gak setuju nih. Karena lu gak, kalau kan tadi kita bahas soal Sean O'Malley itu dia bilang tidak ada orang yang bisa nge-take down gua karena kemampuannya masih biasa-biasa aja. Gue juga BJJ gue bagus loh gitu. Tapi ternyata begitu ketemu merah kan didominasi. DDP pun begitu kan. Shoot Topuria, Ya. Islam versus Topuria maksudnya. Ya kalau lawan Topuria, maksudnya kalau tadi kita bahasnya Michael Morales juga ada kemungkinan kayak merah sama Sean O'Malley, Topuria juga ada dong. Kalau lawannya Islam Makhachev gitu. Semua orang kalau lawan Islam Makhachev kayaknya kena shoot bang. Iya kena shoot dan nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya Iya. di bawah, maksudnya mau kita bilang, oh ini Topuria dulunya BJJ submission artist kok gitu-gitu. Tapi ketika lu di bawah ditabrak sama Islam Makhachev itu mah the real nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Apalagi badannya Topuria cebol aja. Iya, gak mungkin. Kalau menurut gua nggak mungkin ketemu sih. Kalau ketemu, pertama Islam nggak mungkin turun ke lightweight. Iya. Dia harus tersiksa. pangkas otot udah bukan Iya. pangkas ini lagi. Iya. Terus Topuria juga ya kali Topuria main di welter. Cebol banget. Featherweight ke lightweight itu 10 pounds. Iya. Lightweight ke welter itu 15. Iya, Jauh. 170 sampai 155 kan. Iya, beda sama tinju ya, tinju tipis-tipis ya. Naik ini mah jauh, jadi nggak mungkin ada Topuria ketemu itu ya. Ya, ketemu sama sulit. Berarti Michael Morales yang Gua kalau misalkan Islam Makhachev ketemu Morales, gue yakin Islam Makhachev menang. Cuman gue pengen tahu cara Islam Makhachev ini ngejatuhin ke knockout power kayak Morales tuh kayak gimana gitu. ya kayak tadi. Kayak Kayak ya itu kita udah dikasih tahu book ya apa gameplaynya dia Adu maksudnya. tampol. Adu tampol Tiba-tiba tembak. dikit, adu tampol ya mungkin kalau lawan Karena- Morales jangan terlalu lama ada adu tampolnya Karena gitu. kalau lawan Morales tuh jarak dia buat nge-shootnya kan ada jarak tuh. Kalau lawan Morales, kalau JDM kan tadi mungkin dipancing kali ya tadi sama si Islam Makhachev. Kalau Morales kan udah bener-bener siap gini tuh bang, bener-bener. Iya, udah nunduk udah gitu. nunduk begini kan. Terus dia. ditekuk gini tangannya. Iya, Ketika si Sean Brady mau coba-coba masuk, ya digebukin gitu. Mau uppercut, mau apa digebukin. Walaupun si Brady ini udah
double cover. Ya kan? mungkin Morales tinggal itunya aja kayak kan tadi kita sudah bahas juga berempat bahwa kita nggak tahu kapan Islam Makhachev mau take down orang gitu. Dan dia setiap pertandingan upgrade terus kemampuannya dia. iya. Ini nih buat ngetes Morales kalau menurut gua. Kan sekarang dua orang udah minta title shot, Carlos Prates sama Morales. Ya. Dan mereka bisa aja diketemuin gitu kan. Cuman hasilnya udah striker versus striker, cuma memuaskan penonton doang. Matchmaker kalau menurut gua ya, Hunter Rugi, pasti iya, rugi. Hunter pertama rugi, terus ya dia tuh matchmaker tuh gak cuma ngaduin orang, tapi pengen ngeliat potensi fighter juga supaya tahu mappingnya ke depannya kayak gimana. Iya. Menurut gua Safkat kan ini menghilang nih. Terus ngeliat welter sekarang udah pada monster semua. Safkat kalau pengen bikin fans dan promotor kembali mengingat nama dia, Lawan Morales. Lawan Morales. Kalian biar Morales ketahuan gulatnya kayak gimana. Iya, Safkat dulu aja ya. Iya, Safkat dulu aja, level jangan langsung dulu. Islam. Iya, Islam sayang. kasih Kamaru lah, dia udah suka-suka di Islam lah, mau apaan. Iya, walaupun Kasih Kamaru tetap aja. menang juga ya. Iya, walaupun tapi- menang. walaupun- Biar 17. Tapi paling biar UFC netizen- udah langsung jadi EFC aja udah semua. Semua Iya. prestasi Islam capai anjir. Walaupun kata netizen bang jangan remehkan Kamaru Usman bang, dia Iya, iya. tetap greatest welter. masih Respect, gitu. cuma Respect. there is Kita. fighter, there is Islam Makhachev. Kata Joe Rogan kan gitu. Iya, iya. Ada fighter, ada Islam Makhachev. Ya apalagi Beda. dia ketika menang lawan Kamaru Usman udah ngelewatin Anderson Anderson Silva, Silva, winning udah. streak, udah. Iya nggak ada yang bisa. Gue kalau ngelihat Islam Makhachev lawan Kamaru Usman, gue ini adalah salah satu orang yang mengidolakan Kamaru Usman nih bang. Oh siap. Gua nih, Lu gua pembelanya nih berarti. Bukan pembela ya jatuhnya. Ya Mar ya pembelanya. Terus gimana? Jadi ya? menurut gua Islam Makhachev ini bakalan kesusahan sih lawan Kamaru Usman menurut gua Oke. ya. Walaupun emang ujung-ujungnya bisa menang lah Islam Makhachev. Karena yang gua lihat sebagai Islam ini kan tipikal fighter yang wrestling gitu. Iya. Kamaru Usman wrestlingnya nggak maksudnya bagus juga gitu. Oke. Dan juga Islam Makhachev ini strikingnya bagus. Iya. Kamaru Usman juga bagus, Pak. Walaupun dulu. Nah itu dia walaupun emang sekarang prime-nya udah lewat. Tapi menurut gua Islam Makhachev ini meng-call out si Kamaru Usman bukan seolah-olah dia pengen menang nih bang. Kalau menurut gua ya. Seolah-olah Islam Makhachev ini pengen membuktikan bahwa Zaman sekarang lebih bagus iya, dari zaman dulu. kayak gitu sih kalau menurut Statement gua. aja ya. Statement aja. Anjir, keren Karena banget, emang keren gini aja sih banget. bang. Kalau misalkan gua lihat Anjing. Kamaru Usman ini adalah salah satu fighter yang ya cukup terbaik lah sekarang. Gue yakin orang-orang adalah yang apa ya? Ya. Ngasih got ke si Kamaru Usman. Oke. Kamaru Usman win streak 15 gitu kan kemarin dan dia kalahnya juga sama Leon Edward. Itu ada yang ngomong laki head kick gitu kan. Nah itu menurut gua Kenapa gue bilang dan gue sama Sardo setuju bahwa Islam Makhachev tetap menang lawan Kamaru Usman dominasi. Karena dia lawan Khamzat aja masih menang Khamzat. ya Iya maksudnya Khamzat bisa ngalahin Kamaru Usman nih. Maksudnya ini kita pro wrestler lawan pro wrestler loh. Yang sama-sama Islam dominasi. Tadi Islam dominasi 3 menit 17 kan total. Walaupun kalau Khamzat beda karena Khamzat kan tidak ada pikiran status striking kan. Langsung take down Terus aja. terang aja, Terus terus terang. terang aja gitu kan. Makanya 4 menit gitu. Tapi ketika lawan Khamzat dia bisa dia sulit. Apalagi lawan Islam Makhachev sebenarnya. Jadi memang kayaknya lawan Kamaru Usman mah ini aja sih hiburannya si Islam Makhachev aja Hadiah. Tapi menurut gua kalau misalkan Khamzat lawan Kamaru Usman itu 5 round, Ya. Menang hasilnya Usman. menang Usman. Iya. Oh iya karena udah cedera di ronde 2, udah patah kan. Cedera dan tangannya. kardionya Dan juga. Kardionya juga waktu Dia itu udah belum all in. belum cukup untuk 5 round kayaknya. Iya, waktu dia itu Khamzat. waktu all in di ronde pertama buat gulat, Iya. udah asam laktat semua tuh badannya Iya. pasti. Dan di sisi udah juga ngepres. lagi menang ya kan, bukan Iya. finish gitu. Dan lu siapa? Siapa lu? Ya, dan gue berani mengatakan bahwa yang bisa mengalahkan Islam menurut gue 2 orang. Ya. Arman Sarukian sama Kamaru Usman. Kalau menurut gue ya. Siap. Karena Kamaru Usman ini Oke jago, juga Pak. Maksudnya wrestlingnya gila banget. Maksudnya orang-orang yang tahu Kamaru Usman pasti tahu lah bahwa wrestlingnya Kamaru Usman ini benar-benar another level juga sih kalau menurut gue ya. Ya. Tolong potongin tuh Ken ya buat ini. Udah pasti tuh. Cuma 2 orang bisa mengalahkan Islam Makhachev. Kamaru kalau Sardo kan cuma 2 orang bisa cuma 2 hal yang bisa mengalahkan Khamzat. Kita pikir siapa nih? Ada 2 nih yang bisa mengalahkan Khamzat. Ternyata umur dan flu. Apa? Ya, Dan umur COVID. Iya, dan demam. Dan demam. Nah, kalau Islam Makhachev ada 2 ternyata Topuria dan juga Kamaru Usman. Kalau lu Mar? Setuju, Arman. Mar? Arman dan gua. juga Kamaru Usman. Usman. Setuju? Arman bisa jadi sih menurut gue. Iya. Arman bisa jadi soalnya kayak sama-sama lengkap gitu dari wrestlingnya sama-sama bagus walaupun jurus-jurusnya saling-saling beda nih. Iya. Nah terus strikingnya juga nggak kalah gitu kan Arman. Iya. Bahkan
untuk urusan tendangan lebih fleksibel tuh si Arman daripada si Iya. si Islam ya Sampai kan. ada axe kick Ada segala. axe kick Iya, segala. lebih menghibur gitu ya. Nah, cuma ya Kamar Usman Kamar Usman masih menang Islam. Udah zamannya udah Udah sih, ACL udah lewat sih. alasan gue bukan karena ngeliat pertandingan Hamzat bang, gue pede Islam menang karena lututnya aja udah Iya. habis. Iya, Kita ngelihat Usman jalan aja udah kayak Udah hati-hati. sorry dia udah nggak Hati-hati. lancar gitu ke jalannya. Iya kan dia ada yang video pemanasan itu yang jongkok retak Ah. udah ujung gitu anjir. Udah orang tua ya. Iya. Jadi sulit ya. Arman palingnya Arman Arman Sarukian sih ya. kayaknya. Arman naik dong berarti. Kalau Arman mau Iya, ngejar. kalau Paling lihat sama jangan sakit pinggang aja kan kemarin sakit pinggang. Enggak leher, Oh, sakit leher ya? kalau menurut gua kemarin bukan sakit pinggang ya. Menurut gua kayaknya Tak. badan deh. Kalau menurut gua Arman Sarukian kan kemarin yang Iya, iya, yang leher salah bantal bukan? Enggak, kalau menurut gue masalah wake Iya, wake masalah, up kalau masalah wake in. soalnya kan Dan perebutan sabuk harus on the dot kan, harus 155 155 titik gitu. 155 Iya, iya, titik. iya. Terus gue liat pas press con kemarin juga gue ngeliat Arman Sarukian ini kayak yang gede aja gitu badannya. Jadi welter masih bisa ngejar. Oh bisa banget Arman Sarukian di welter. Iya, Oh iya. bisa banget lah. Kerjanya makan dong, follow TikTok ya bang, kerja makan dong tuh konglomerat anjir. Orang kaya ya, sama kayak Topuria orang kaya ya. Iya iya, berarti gitu ya. Berarti pembahasan episode kali ini ada yang mau ditambahin gak ya? Paling Udah ini semua kan? si Craig Jones tuh dikasih pesan sama Islam Akacev. Iya, 2-3 years to Iya. Dagestan. Gue undang lu 2 sampai 3 tahun ke Dagestan gitu. Belajar lu Dagestan gitu. Karena emang sebelumnya udah ada beef nih, Bang. Antara Craig Jones Craig sama Jones. si Iya, Islam Akacev. dia ngehina Saling. Sambo, ngehina Iya, semuanya. Tapi ya itu cara jualannya Craig Jones sih. Iya. Iya iya. Aduh, ada yang mau ditambahin, Dok? Craig Apa Jones. lagi ya? Udah ya, semua kita bahas Oh tadi. fun fact seorang Craig Jones. Iya. Craig Jones kan ini kan tatonya gurita. Terus Iya. dia dibilang juga emang julukannya gurita kan di BJJ. Iya. Fun fact-nya adalah dia nggak pernah pemanasan bang. Iya dia nggak pernah pemanasan. Gokil. Tuh, Itu fun fact-nya ya. Ya dari Craig Jones ya. Berarti Mario berarti udah semua kita ya udah bahas semua tadi ya. Apalagi kita skip. Gak ada sih aman. Aman. Jadi gitu ya guys ya buat episode recap UFC 322. Nanti kita bahas-bahas lagi ntar kalau Sardo ada waktu free lagi datang lagi. Do. Sardo tuh jadi bintang tamu sekarang. Iya jadi kayak bintang tamu ya. Karena Sardo kan waktu itu lu ada video berdua sama Selos kan yang lagi lu nonton fight kan komentarnya gitu. Sardo dibayar berapa ya sama Selos? Karena lu udah tangan kanannya Selos udah nggak bisa diutak-atik. Bang M sekarang tangan kanannya Paris Fernandes. Iya. Semua berawal dari studio ini. Dari studio ini gue tangan kanannya Rudy Golden Boy. Gak ada. Suardi dong, Suardi kan kemarin Iya, jadi One komentator Pride. di Kan One gua Pride. komentator One Pride. Makanya kok Yang Bang ada Suwardi. influencer komen-komen. Iya, gua serang balik. Aduh, ada nggak semua mana sih komentator yang nggak kena? Lu kali Bion nggak kena kali. HSS juga kena kan? Yang itu rame banget komen-komen. Waktu itu naik, nggak bias. Waktu itu naik kan Bang M ngirim ke gua kan, Duk ini gimana bantuin gak? Terus gue bilang apa-apalah namanya ini emang pasti ada yang komentar-komentar. Pasti. Terus gue lihat kan kontennya, oh iya begini. Terus gue liat komen, lah ada komen Bang M, ada komen Bang Kemal panjang banget. Ya ada Theodorus Ginting juga komen. Terus Bang. terus gue bilang, Bang Kemal ngapain komen tuh ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa juga gue waktu itu lagi nggak enak aja. Harusnya mah diem aja ya gitu. Iya Bang, diam aja. Iya diem aja. Part of the game itu. Part of the game, semua komentator mau kena. Jadi ya udah itu udah kita bahas soal UFC 322 ya. Nanti minggu depan ada podcast lagi jelas. Masih ada Davi dan Mario juga kalau Bang M tidak bisa dan ini. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu lagi minggu depan.